Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Akang Ece semua, selamat siang ya Akang Ece, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Eri Muhtar sebagai host dari program acara Warung Wadah Ngariung Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Unpad. Sebelum saya mulai acara yang sudah lama kita tunggu ya, dan saya ucapkan selamat datang kepada Kang Usda yang telah hadir di studio Serambi Adi Warman Lux di Grand Sleepy Tower, Lantai 5 Jakarta. Dan juga saya ucapkan selamat datang untuk Akang Ece semua, baik yang secara virtual, baik yang ada di Zoom maupun YouTube secara live streaming. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ya, tanggal 10 November 2022. Jadi semoga jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan saya kira bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawan. Baik, sebelum kita mulai, sebelumnya mari kita saksikan video yang satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam acara virtual event yang dilakukan secara hybrid live dari Grand Sleepy Tower di Jakarta dan daring melalui aplikasi Zoom. Pada hari ini, Sabtu 24 September 2020, pukul 13 hingga dengan pukul 15 dalam acara Grand Launching Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Terpercaya, tumbuh, tangguh. Koperasi Bumi Tani Pajajaran berlangsung sejak tahun 2018 sampai 2020. Hasil akhir disepakati Badan Hukum Koperasi. Adapun visinya yaitu menjadi koperasi produk pertanian terpercaya pada tahun 2027. Yang dilakukan oleh Koperasi Bumi Tani Pajajaran ini ingin menyusun sebuah cerita baru perekonomian Indonesia. Jadi kita ingin bergerak dari shareholder capitalism kepada stakeholder capitalism. Betul sekali, karena memang ternyata tadi detail sekali ya Kang ya. Benar. Dari peluang, Benar. skema usahanya, bahkan Betul. secara detail analisis usahanya pun sudah ada Kang. Semoga langkah awal ini Grand Launching Koperasi Bumi Tani Pajajaran ini sebagai langkah kanan mewujudkan kontribusi dari pelaku pertanian di keluarga besar Fakultas Pertanian untuk memberikan kontribusinya pada bangsa dan negara ini, terutama di bidang pertanian. Saya yakin Koperasi Tani Pajajaran bisa memberikan kemaslahatan bagi para alumni pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kami dari keluarga alumni Fakultas Pertanian menyampaikan rasa gembira dan selamat kepada kepengurusan Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Semoga sukses dan semakin jaya ke depannya. Selamat kepada Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Mudah-mudahan mulai hari ini kita akan melangkah dengan langkah yang lebih besar dan dengan pikiran-pikiran yang lebih cerdas supaya kehidupan ekonomi kita lebih mumpuni dan berorientasi kepada kemakmuran bagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohadi Tawaf, Komite Pemulihan Ekonomi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas launching Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Saya Aun Gunawan, Ketua KPBS Pangalengan, mengucapkan selamat berdirinya Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Semoga Koperasi Bumi Tani Pajajaran mewarnai masyarakat berkoperasi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Selamat atas grand launching Koperasi Bumi Tani Pajajaran.
Semoga Koperasi Bumi Tani Pajajaran menjadi yang terdepan dalam membangun ekonomi di Indonesia. Semoga Koperasi Bumi Tani Pajajaran terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan anggotanya serta mendorong kesejahteraan dan kemajuan perekonomian rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses kami ucapkan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait peluncuran Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Semoga kehadirannya dapat mendorong memajukan produksi bidang pertanian, membangun keswasembadaan, dan juga membawa kebermanfaatan bagi anggota menuju Jabar Juara Lahir Batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa kembali ya di Warung KAFP dengan tajuk Jelantah Jadi Berkah bersama Kang Usda yang sudah hadir di sini ya di studio Lux Intermedia. Baik, mungkin kita langsung aja berkenalan ya dengan Kang Usda. Siap. Nah, ini panjang nih obrolannya, tapi lucu juga karena ini kemarin sempat ya kita tuh rencananya minggu kemarin ya, tapi karena ada beberapa hal, alhamdulillah kita juga akhirnya bisa bertemu ya di saat ini gitu. Nah ini saya kalau ngomong-ngomong Kang Usda nih ya, kalau Kang Usda ini saya tahu banget gitu, Kang Usda ini di kampus ini memang seorang yang sangat aktif gitu ya, di kampus aktif banget deh. Jadi saya lihat ada di BEM ada ya, terus di DKM juga ada ya, ada gitu kan. Bahkan di kegiatan HIMA juga ada. Pokoknya di mana-mana ada deh. Bahkan sempat Ikatan Asosiasi Petani Internasional. Itu juga waktu itu ya? IASC saya lupa namanya. Oh iya. Nah itu juga ada. Terus sempat saya bikin film pendek waktu itu ya. Siap. Itu Kang Usda juga ikut bantu gitu kan. Kita bikin produksi film pendek. Khusus Fakultas Pertanian ya. Ya. Nah, terus, dan menang ya? Dan menang alhamdulillah. Terus apalagi ya? Banyak lah pokoknya saya kira banyak banget kegiatan Kang Usda ini sewaktu di kampus, dan saya juga nggak heran kenapa sekarang ngelihat Kang Usda ini sebagai seorang wirausahawan gitu kan. Nah ini mungkin perlu sharing-sharing dikit lah gitu kan dengan aktivitas yang banyak itu gitu kan. Kemudian setelah dari kampus itu memulai usaha apa gitu Kang Usda ini? Mungkin bisa cerita-cerita nggak? Siap. Sebelumnya terima kasih nih Kang Eri. Udah diundang ke studio yang luar biasa nih Lux. Sami-sami. Dengar udah banyak pejabat di sini nih di studio ini. Di acara Ngariung ya? Iya. Warung, ada gorengan segala macam. Ada gorengan segala. Iya. Ini berarti wawancara yang kedua ya, waktu berapa bulan lalu via Zoom ya? Sempat ya. Siap. Kita waktu zamannya pandemi ya. Siap, pandemi. Itu kita sore-sore gitu kita bikin podcast juga gitu kan, dan saya tahu banget kalau kegiatan wirausahanya tuh banyak yang dicoba, semuanya dicobain satu-satu gitu kan. Dicobain semua. Itu sampai saya geleng-geleng gitu kan, dan memang sekarang juga jadi mentor kan, jadi untuk usaha mentor UKM di beberapa pendampingan bisnis, dan juga jadi dosen di kampus bisnis juga. Namanya kampus bisnis Umar Usman. Iya. Nah kembali lagi tuh. Siap. Jadi awal-awalnya itu dirintisnya usahanya apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu teman-teman ya yang ada di Zoom dan di YouTube, dan juga kata ini menjadi kelas ya di Unpad. Iya. Mata kuliah sosiologi kalau nggak salah. Iya. Dosen saya ini Kang Adi Daging. Mudah-mudahan nonton. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih kesempatannya semuanya. Jadi memang saya orang tipenya aktif Kang. Jadi kalau nggak berkegiatan tuh sakit. Jadi kalau bisa ya kegiatan ABC disikat semua, ngejar pengalaman. Dulu punya visi pensiun umur 30. Jadi memang kalau orang pengen mimpi jadi ADB, jadi pilot, jadi apa gitu kan, saya pensiun umur 30, urusan dapur beres, punya passive income, ya financial freedom, umur 30 saya pengen ke sosial.
punya yayasan, ngurusin kegiatan apa segala macam, dan alhamdulillah sekarang ada di posisi itu gitu. Meskipun belum besar ya. Dia punya yayasan, punya beberapa sekolah tahfiz segala macam. Nah, dan barokahnya kita aktif di kampus itu ya kenal sama orang-orang yang memang sevibrasi. Kenal sama Kang Eri, dulu kan juga punya PH. Diajak lah dikit-dikit lah, dapat uang saku lah gitu kan, bikin video dan menang ya juara 3 se-Bandung ya. Kenal sama Kang Salman, dia juga punya usaha ya Kang Salman juga, dan cukup besar, Citra Media, megang Wardah kurang lebih 20 tahun. Kenal sama Kang Pandu yang sekarang punya brand Ria Miranda. Sudah ada di berapa puluh kota gitu kan. Nanti bisa mungkin dulu Kang Pandu. Kenal sama Kang TJ dan Muga. Kita bisnis tuh karena memang perkenalan itu. Gitu. Jadi misalnya awal mulai bikin bisnis tuh sama dari kuliah, dia bikin IO juga pernah, jadi manajer band juga pernah, bantuin PH juga pernah gitu kan. Pas keluar sekolah memang keluar kampus niatnya pengen kerja dulu sama orang, tapi kerjanya buat niatnya ngambil ilmu, ngambil pengalaman, ngambil network. Nggak nyampe setahun keluar bikin usaha. Bikin usaha dulu pernah bikin distro. Jadi ada distro, bentuknya distro, ada food court 10 tenant, kurang lebih 300 meter, patungan sama teman-teman, termasuk diantaranya teman alumni SMA saya dan Pandu, alumni Unpad. Yang ngisi vendornya teman-teman alumni Unpad juga yang punya brand, kayak brand Mugabe, brand ini ada di Bandung yang rame itu dulu, di 47 segala macam, beberapa kan ada alumni Unpad tuh. Ya kita alhamdulillah sih berkahnya networking, Kang. Iya, betul. Jadi buka distro dan itu luar biasa ya. Jadi umur 22 apa berapa gitu kita bikin kafe 300 meter dengan karyawan kurang lebih 11 sama mitra gitu kan. Setiap malam Sabtu malam Minggu ada live music, sempat heboh, ada tukang parkir 4 gitu kan. Cuma karena mismanagement bangkrut di tahun kedua. Kemudian bisnis itu ada franchise, pernah rumah makan, bisnis konveksi, apalagi ya pokoknya. Impor jam handphone tahun 2008 pernah. Dan ya terakhir yang agak lama bisnis kan saya belasan kali jatuh bangun. Akhirnya ketemu guru lah namanya Pak Budi Isman. Guru bisnis lah ya. Nah, setelah ketemu guru itu kita punya guidance lah, kurikulum yang bagus untuk membuat bisnis itu tetap stabil dan konsisten. Sustain. Nah, di situ dipertemukan sama teman-teman yang lama lagi, ketemu sama Kang Salman, Kang Taufan, itu kalau nggak salah Fakultas Unpad juga, Kang Yusak Fakultas Sastra. Yusak tahu. Kita bikin gerakan wirausaha namanya SBM Pro Indonesia. Itu ada di 40 kota. Nah, jadi dari 7 pendiri itu kita berempat diantaranya orang Unpad. Tapi beda lintas fakultas, ada Fakultas Sastra, Fakultas Fikom, sama kita Fakultas Pertanian. Dan itu sempat juga dari situ akhirnya kita berkembang jadi entrepreneur Unpad kalau nggak salah tuh. Banyak lah Kang lah. Intinya saya ngerasa ya pertama saya orangnya pengennya kelihatan sibuk. Mudah-mudahan sibuknya bermanfaat. Kemudian ketemu sama orang-orang hebat, bikin sesuatu, alhamdulillah ada yang jadi, ada yang berantakan. Tapi setelah ketemu guru yang baik, ketemu sistem yang baik, alhamdulillah beberapa yang saya bikin itu stabil lah. Ada yang 8 tahun stabil, ada yang 10 tahun stabil. Sebelum sampai datangnya Corona, menghancurkan segalanya. Akhirnya ketemulah bisnis yang lebih sehat dan lebih dibutuhkan mungkin saat Corona, yaitu bikin pertanian organik, kebun sehat, sama ini nih ya, tentang program sedekah jelantah. Ini startup banget lah, baru banget didirikan, tapi punya induk namanya MBO. Adik saya ada di situ saat COVID kan. Karena bisnis digital event ya. Tiba-tiba semuanya berubah ya semenjak ada Lux, betul. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya dengan adanya pandemi atau krisis kesehatan ya waktu 2020 itu justru membawa Kang Usda itu untuk menekuni bisnis yang sehat gitu ya. Bisnis yang punya visi untuk lingkungan juga gitu kan. Karena kebetulan ketemu mitra yang memang value-nya di situ. Jadi alhamdulillah berkahnya karena kita ya lagi-lagi silaturahmi sama orang. Mungkin orang itu juga tahu kemampuan saya mengelola bisnis. Pas bisnis saya yang impor ekspor ini ya turun drastis gara-gara Covid. Ketemu sama sosok yaitu Dr. Zaidul Akbar. Jadi dia tuh ikon, kalau mungkin teman-teman bisa googling itu misalnya kalau ulama besar di bidang kesehatan, herbal dan makanan sehat itu beliau. Kita bermitra dengan beliau, dan teman saya lagi namanya Mas Aprilianto, dan value dia memang harus sehat. Bahkan sehatnya benar-benar assessment-nya luar biasa lah. Dia pengen nggak boleh ada ini, nggak boleh ini, pakannya harus begini, lingkungannya harus begini. Bahkan menurut beliau jangan hidroponik, jangan aeroponik. Dia pengen semua di tanah. Karena berdasarkan Quran, bla 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 dibilang gitu. Jadi memang dia ulama plus memang yang paham hidup sehat. Dr. Zaidul Akbar. Dia kombinasi ulama dan doktor gitu. Ini luar biasa loh, kenalannya orang hebat-hebat ya. Dipertemukan sama orang hebat. Gitu. Ini
Dan saya melihat juga, kita semua melihat ya, untuk ini ya, untuk tema jelantah jadi berkah ini ya. Karena memang sebelumnya kan sempat ramai itu soal minyak harganya melambung tinggi dan sempat hilang gitu kan. Nah itu kan, itu sampai ada yang isu-isu bahkan minyak bekasnya itu ditarik, maksudnya dibeli bahkan untuk disuling gitu kan, dipergunakan lagi, bahkan ada yang berapa kali itu diperjualbelikan terus buat dipakai untuk UMKM goreng-goreng gitu. Jadi kesannya tuh kayak minyak jelantah itu kayak kalaupun kita jual gitu kan, itu malah nggak baik gitu kan ke masyarakat ya. Tapi jadi ternyata jadi momok, betul. Jadi waktu sempat saya juga kita masuk ke industri ini tuh tantangan itu adalah ketika tanya ini buat disuling ya gitu. Nah, itu pasti gitu. Nah, iya. Kurang lebih 2 tahun lalu seperti itu tanggapannya. Oke. Tapi waktu itu saya memang belum terlibat langsung ke bisnis, saya hanya bantu adik saya. Adik saya udah 4 tahun di bidang energi dan di bidang jelantah. Jadi awalnya sebenarnya kalau jelantah adik saya. Saya lebih ke mentorin dia lah. Kan saya memang mentor kan. Mentorin dia cerita di lapangan begini, di daerah ini begini, kondisi sering ngobrol lah, diskusi. Selama pas 6 bulan terakhir kok menarik nih kalau misalnya dia selama ini kan bermain di bidang jelantah yang B2B korporasi industri. Kayak you name it lah, itu pabrik besar kayak apa namanya, sebutin aja lah, Garuda atau apa, itu per bulannya jelantahnya 100 ton per minggu. Oh. Ada yang 200 ton per minggu. Itu industri loh. Iya. Dan nilainya kan tadi ada ya 8 juta per ton kan. Bahkan kalau ratusan ton saya yakin di atas itu. Tinggal kaliin aja lah. Kaliin aja lah, kalau 100 ton per minggu kali 8 juta kali 4 kali sebulan berapa, itu sampah loh, belum ngomongin kacangnya loh. Iya. Nah, saya berpikir karena saya mentor, saya juga suka baca data. Bro Agi, saya bilang, ini sebenarnya jelantah ini ada potensi loh di household, di residen, di rumah tangga, di UKM, di tukang kerupuk, tukang gorengan, di tukang pecel lele gitu kan. Ini pas diekspor ternyata hampir 50-60% tuh ada di rumah tangga jelantah. Tapi nggak ada yang kelola karena pemain besar ini eksportir sukanya trading yang besar-besar. Ya sekali ngambil tuh 100 ton, sekali ngambil 200 ton, 50 ton gitu kan. Betul. Dan memang bisnis yang adik saya ini, dia bisa dibilang salah satu pendiri juga, tapi dia itunya orang luar lah, orang di perusahaan di Singapura. Itu sayangnya gitu Kang. Jadi ini potensi-potensi besar tuh orang luar lebih tahu duluan gitu. Iya. Bahkan yang ngurusin sampah orang Singapura, orang Pakistan, orang India gitu. Secara pribadi juga saya di rumah juga, ya setahu saya minyak jelantah kalau udah nggak kepake dibuangnya ke selokan. Nah, itu bahaya banget. Selokan loh. Dibuang ke selokan itu bisa merusak lingkungan, mencemari, bahkan ya nanti tumbuhannya juga ya ini gitu, pencernaan makan. Terus kedua, itu kan kemana-mana karena behavior suka ngegoreng sampai 5 kali, 10 kali, itu nggak bagus buat kesehatan. Jadi kalau saya selalu bahas tuh kurang lebih jelantah ini semua memasalahkan masalah tentang masalah lingkungan, pencemaran, masalah kesehatan, masalah energi, masalah pemberdayaan. Gokil nggak tuh? Masalah lingkungan tadi dibahas ya. Orang ngebuang ke selokan. Kalau rumah tangga, kalau pabrik kan ada peraturannya, ada peraturan ISO segala macam, harus punya pengolahan. Kemudian kan mau diolah lagi atau mau dibuang dalam bentuk ekspor menjadi biodiesel di luar negeri, di Eropa. Masalah kesehatan tadi harus diedukasi, gitu kan. Ini pada tahu nggak nih, kalau saya juga baru tahu gara-gara belajar gini ya. Setelah itu yang mohon maaf ya, tukang pecel gitu kan, gorengan segala macam, itu kan minyaknya 20 kali pakai, 10 kali pakai. Itu pertanyaan secara jurnal itu harusnya maksimal 3 kali pakai Kang. 3 kali sampai 5 kali pakai. Secara saya pernah baca ya. Tapi di lapangan itu kan 10 kali pakai, 20 kali sampai habis. Kita kan bisa lihat sendiri tuh kalau lagi digoreng tuh udah hitam gitu ya. Tapi katanya itu yang bikin enak. Apalagi buat kerupuk tuh katanya itu digoreng pakai minyak yang bekasnya justru. Yang udah hitam. Kalau ibu rumah tangga mungkin karena sayang anak, nggak mungkin sampai kayak abang-abang pinggir jalan. Dia pakai 5 kali, 8 kali pakai, dibuang. Jadi masalah lingkungan kena, masalah kesehatan kena. Nah kalau dengan jelantah dikumpulkan itu bisa ada 4 yang kena tuh. Lingkungan bisa di-solve, masalah kesehatan, kemudian masalah energi karena jadi biodiesel, sama pemberdayaan. Karena nanti di PPT saya ada tuh bagaimana hitungannya ketika satu rumah itu konsisten 3 kali masak dikumpulkan ke RT ke RW, RW ke kelurahan, nilai potensialnya kurang lebih 40 jutaan per kelurahan. Itu bisa jadi dana sosial warga. 40 jutaan ya? Ya, 30 sampai 40 juta. Itu kalau partisipasinya 25%. Iya. Artinya kalau saya udah ngitung ya, satu kelurahan itu ada 5.000 orang kan, satu RT biasanya 50 orang. Satu RW 10 kali 50, 500. Satu kelurahan, pakai tar hitungannya deh ntar. Iya soalnya intinya itu bisa jadi uang dana sosial kelurahan itu. Betul. Soalnya kalau kayak di komplek gitu ya,
Kalau tadi ngomongin 40 juta, ngumpulin 5 juta aja susah sebetulnya ya. Padahal ini ternyata ada yang bisa dikonversikan gitu. Dan sudah proven ada nanti beberapa kisahnya. Dan itu program itu udah jalan sekitar 6 bulan, 1 tahun. Itu yang belinya ya perusahaan ini, induk kami, yang adik saya. Jadi ketika kita selama ini sibuk di tradingnya, di bawah tuh ada yang bergerak. Mereka ngumpulin per RT, per RW, per kelurahan. Nah udah per kelurahan kan kumpul tuh minimal 1 kuintal, 2 kuintal. Kita bayarin tuh. 1 kuintal berarti berapa tuh? Kalau 1 kilonya 8.000 kali 100, 800.000. 800.000 iya. Kalau misalnya 1 ton 8 juta. Nah, kalau misalnya gini kan sekian puluh juta kali sebulan kekumpul sekian puluh juta per kelurahan gitu kan. Nah, kita di level ini justru. Nah, sekarang pengen masuk ke dalam nih program ini nih. Didukung dengan teknologi, edukasi seperti yang ini kan kita edukasi kan, teknologi, edukasi, database dan traceability supaya nanti kita tahu dari mana sumber-sumbernya dan ini yang dibutuhkan kita untuk di Eropa. Traceability. Ini sumber minyak dari mana nih? Betul. Kayak Kayak orang konsisten nggak 3 kali 4 kali goreng terus akhirnya dikumpulin ya. Jangan-jangan dicampur gitu ya, komplos sama yang udah hitam gitu ya. Artinya ini win-win nih, industri butuh yang traceability, traceability di lingkungan. Kalau tahu ilmunya ini, seharusnya bisa ini menjadi program bagus di setiap wilayah gitu. Baik. Gitu. Oke, mungkin tadi kan bilang ada PPT nih, ada yang mau ditunjukkan ya? Atau silakan lah. Boleh. Karena tadi ngelihat memang ada penjelasannya bisa ditampilkan Pak Produser, silakan. Siap. Jadi ini sebenarnya PPT saya yang udah pernah saya bikin di beberapa. Tapi sambil santai aja silakan kalau ada. Ini ada gorengan tapi nggak tahu. Gorengannya berapa kali goreng? Tadi lah. Saya perlu ngecek dulu nih traceability-nya nih. Takutnya sampai habis lagi. Saya suka gorengan sih. Kebetulan bini saya tuh suka marah-marah kalau saya makan gorengan sama kerupuk. Oke. Silakan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ini mohon maaf ini PPT-nya yang saya sering pakai untuk misalnya menjelaskan kemana-mana gitu kan. Terakhir saya pakai di kampus Untirta, terus kemudian kampus bisnis Umar Usman di beberapa tempat lah dan sekarang kesempatan di hari ini gitu kan. Nah menariknya dengan Untirta memang kita ada kerjasama Kang, jadi gini, pas saya share tentang tentang acara ini di grup-grup kita kan di alumni Unpad kan ada yang komen. Kang Musda, sayang banget nih kalau minyak jelantah cuma di trading doang gitu kan. Kalau bisa diolah juga di lingkungan, di wilayah gitu kan. Saya bilang setuju Teh, saya bilang gitu kan. Itu kita coba. Tapi bagaimanapun nilai ekonomisnya memang saat ini lebih menarik ditradingkan. Karena di Eropa itu dihargai sangat tinggi. Eropa itu buat bikin biodiesel nggak boleh dari minyak sawit baru. Peraturannya harus minyak sawit bekas. Ada peraturannya malah. Dan kita juga ada peraturannya minyak sawit yang diekspor juga itu harus ya istilahnya mencukupi kebutuhan nasional dulu kan. Nanti ada sangkut paut situ. Makanya. Dan waktu heboh minyak goreng langka, itu ada beberapa oknum yang ngirim keluar minyak sawit baru atau pokoknya minyak sawit yang buat makanan konsumsi diklaimnya sebagai sampah jelantah diekspor. Oh iya? Iya, jadi pajaknya kan turun, harganya gitu semacam, padahal di luar dihargai sebagai itu sempat lolos kayak gitu ya? Nah itu dia, makanya cepat hilang kan? Iya bisa jadi sangkut juga paus, iya emang ada. Saya nggak sebut nama ya. Kemana? Nah, tapi gara-gara kejadian itu pemerintah sigap, akhirnya dibikinlah pembatasan-pembatasan. Jadi hanya perusahaan ABC yang boleh ekspor. Hanya perusahaan yang punya sertifikasi ini yang boleh melakukan ekspor. Nah, perusahaan yang induk kami salah satunya yang tempat adik saya ini salah satunya yang memang punya itu dan clean gitu kan, maksudnya gudangnya jelas, sumbernya jelas, ininya jelas dan kita udah berapa tahun ini nggak pernah ada masalah. Karena ada beberapa perusahaan yang bisa ekspor juga tapi setiap tahun di-ban karena ketahuan kadarnya kurang baik lah pencampuran antara baru sama lama. Jadi ada pencampuran minyak baru sama minyak lama atau pencampuran dengan barang lain gitu kan. Gitu. Nah kita kerjasama membalas tadi chat tadi dari alumni Unpad TT itu saya bilang kita udah berusaha Bu, tapi bisnis modelnya adalah kalau untuk di Indonesia itu kan harganya nggak masuk ya kalau secara bisnis ya, secara komersial. Diekspor lebih menarik lah, karena harganya bisa 3 kali lipat kalau diekspor. Kan 3 kali lipat, bahkan kalau nggak ada masalah bisa 4 kali lipat harganya. Saya bilang gue. Tapi sekarang karena ada peraturan-peraturan, harganya turun, dibatasi sama pemerintah, jadi 2 kali lipat lah. Nah, saya bilang gini, dan karena isu itu kita 6 bulan lalu kita ikut kompetisi ke Daireka bersama kampus Untirta untuk bikin mempatenkan mesin portable biodiesel dari minyak jelantah. Udah ada Kang sekarang Kang. Nah, saya alumni Unpad tapi kebetulan silaturahminya ketemu sama dokter dan profesor di Untirta. Lagi-lagi ketemu orang hebat situ lagi. Ya karena teman-teman juga gitu kan. Jadi
Jadi mesin ini udah temukan cukup lama, berapa tahun, tapi masuk museum, mungkin hanya sekedar kompetisi sains segala macam. Pas ketemu saya, ini cuan ini. Ini harusnya jadi sesuatu nih. Cuan yang dapat, sosial dapat, saya bilang gitu kan. Akhirnya dipatenkan, kita ikut, alhamdulillah dapat ke DRK berapa miliar. Kemudian sekarang pengen dinaikkan lagi jadi 1.000 liter. Nah, saya bilang sama teman-teman akademisi, kalau bisa mesin ini nanti dijualnya di desa tertinggal, desa nelayan atau desa petani yang memang secara akses susah, nggak ada SPBU. Sekolah gini, kalau secara jelantah dari pedalaman dibawa ke kota, ongkos juga. Mendingan ini mesin ini kita taruh di ujung-ujung pedalaman dari mereka untuk mereka. Jadi buat petani, nelayan atau mungkin pondok pesantren yang jauh di atas gunung perlu genset, pakai mesin ini. Dari ampas jelantah dapur lu gitu. Nah ini kalau jadi nih, mudah-mudahan sih ada orang yang mendengar ya, orang hebat ya, mungkin wali kota, gubernur. Breakthrough Dan banget ini mesin ini insya Allah siap tahun depan kalau yang 50 liter ya. Untuk produksi massal. Karena patennya udah ada, SNI-nya juga, tapi yang 1.000 liter belum lagi pengembangan. Jadi kalau untuk Akang Ngeceng nanya, ini minyak jelantah kenapa gini-gini? Oke, kita punya 2 solusi nih. Ditradingkan sama dijadiin di daerah. Karena kita tahu secara ekonomis juga kalau dari daerah ke kota, jelantahnya itu costly. Mendingan kita ambil yang tengah kota aja yang memang gampang dijangkau, mungkin radius maksimal 40 kilo, 50 kilo lah. Kalau udah lebih dari itu, kasih mesinnya aja. Mudah-mudahan sih ada Kementerian Desa Tertinggal atau BUMD atau biaya desa pedalaman itu punya budget. Mesin juga nggak mahal gitu kan. Nanti beli akhirnya bisa dipakai di daerah. Atau PLN. Saingan dong. Oh iya, saingan. Kecuali PLN punya bisnis genset. Oh iya, punya anak usaha lah. Oke PLN. Artinya ini bener loh, komersil dapat, sosial dapat gitu. Jadi makanya pas saya setahun lalu ngobrol sama adik saya, ini bisa Bro Agi, namanya Agi Wilda ya. Dia juga Sekjen APJT, Asosiasi Pengumpul Jelatah Indonesia. APJT sama dia juga tergabung dengan AMG, Asosiasi Pengekspor Minyak Jelantah. Jadi kalau untuk detail jelantah sebenarnya adik saya lebih paham karena dia udah bertahun-tahun di sana. Saya lebih kepada karena mentor dan saya sebagai kakak dan sering diskusi selama setahun lebih gitu kan. Akhirnya ketemu polanya, kita dealing lah sama ini, bikin ini, ketemu orang IT dan terakhir alhamdulillah disambut sama beberapa kepala daerah. Abis saya sakit sembuh tuh, besoknya langsung meeting sama Bupati Tangerang. Minggu depan insya Allah sama Wali Kota Serang. Karena ini buat daerah something Pak, something ini bisa jadi semuanya ini. Kayak misalnya Wali Kota Bupati Tangerang kan punya daerah nelayan tuh di Dadap, di Krejo, nama daerahnya saya lupa lah nama-nama di ujung-ujung itu di pantai yang punya perahu kan butuh ini. Kalau yang dia di tengah kota butuhnya ditradingkan karena secara ekonomis lebih menarik untuk warga masyarakat gitu kan. Gitu. Sempat juga mau diundang ke Padang, Wali Kota Padang, tapi kita belum ada waktu dan memang saya bilang buat pilot project jangan kejauhan deh karena ini kan program ini kan harus integrasi antara penggerak di masyarakat, pembina atau misalnya fasilitator atau pemerintah, IT-nya harus siap dan edukasinya. Nah, sedangkan kalau penggerak di masyarakat udah ada yang jalan mas 1 tahun mas. Nanti saya kasih contohnya. Itu udah beberapa kecamatan udah 40 ton 50 ton. Kebayangkan itu perputaran uang sosialnya di masyarakat itu kan. Ini mudah-mudahan menarik ya. Saya pembukaannya ya. Slide ini mah hanya apa sebenarnya ya? Kalau di kuliahan sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana, cuman ya artinya perkenalan saya singkat. Ya saya memang aktif. Saya tipenya nggak bisa diam. Saya saat ini aktif di Convert Waste. Jadi VRT itu Convert Waste. Kebun Sehat. Kemudian, nah ini SBM Pro Indonesia yang bersama teman-teman alumni Unpad. Saya juga aktif di sosial, jadi direktur eksekutif Wakaf Para Madinah, gitu, dan beberapa kegiatan yang lainnya, dan bisnis coach di kampus Bisnis Osman. Nah kalau mungkin ini terlalu jauh ya. Intinya saya hanya menjelaskan bahwa teman-teman yang suka berbuat sosial, saya ngasih notis gini loh. Teman-teman ngasih sosial mungkin ngasih bantuan pengemis ya, atau pemulung atau apa gitu kan, itu bagus. Tapi tahu nggak dampaknya? Gitu kan. Jadi keterusan, jadi nagih. Bahkan di beberapa tempat menjadi profesi. Betul. Dan ayah saya mengalami, ayah saya kan pemerintah Pemda ya. Itu setiap tahun tuh harus mulangin orang yang migrasi ya dari urbanisasi karena memang buat jadi pengemis profesi karena. Bahkan film yang sempat heboh dulu kan Slumdog Millionaire ya. Yang bagaimana seorang anak-anak di pinggir jalan tuh diculik, dipotong tangannya supaya jadi pengemis. Buat naikin omset. Nah itu saya nohok banget tuh. Mulai detik itu saya bilang kalau saya pengen sosial kalau bisa jangan kita nggak tahu sumbernya siapa gitu kan. Kalau bisa kalau perlu ke rumah yatim, kalau perlu ke rumah panti apa. Kalau di jalanan tuh khawatirnya kan dulu sempat zaman Fajiwo seperti bahas tuh. Bahwa kalau di jalanan jangan kasih pengemis karena menjadi bisnis malah. Nah, tapi
saya nggak bahas ininya, saya bahas ke community development. Jadi charity baik tapi ada minusnya, filantropi juga baik tapi harus dipertimbangkan juga. Tapi saya lebih suka di community development. Artinya ada progres. Kayak Jelantah Berkah ini kan orang mungkin bantuan dari pemerintah sekali dalam bentuk jerigen, tangki, sama biaya edukasi. Yeah. Ketika masyarakat udah ngejalanin, kan berputar 30 juta per kelurahan. Iya, harusnya mereka udah bisa ngebayar sendiri ya. Nah, paling pemerintah daerah ngebiayain paling di 3 bulan pertama, ya? iya. Betul. Mungkin beratnya 3 bulan pertama gitu. Mungkin ngegaji orang-orang daerah untuk keliling, edukasi di bahkan si daerah yang awalnya jadi percontohan itu harusnya bisa menyebar ke lingkungan yang ke desa-desa yang lain yang sekitarnya. Nah, itu saya lihat kan setahun ini udah ada beberapa gerakan Kang di daerah Kang. Iya. Tapi memang masih konvensional. Belum disupport sama edukasi digital. Kan katanya kita mau ngobrol nih soal edukasi digital. Barangkali dia mau sponsorin. Jadi narasi videonya, narasi infografisnya, narasi tentang kesehatan dan lingkungannya, narasi tentang pemberdayaannya gitu kan. Kalau ini tersebar masif gitu kan. Kepala daerah lihat nih, wah ini paling full tuh 3 bulan, 6 bulan pertama didanain untuk edukasi, untuk pembiasaan, jerigen, campaign, menggerakkan di daerah sampai stabil di bulan keberapa nanti 30 juta sebulan per kelurahan kan udah bisa muter sendiri itu. Maka bisa ngegaji setiap RT 1 orang, setiap RW 2 orang, kelurahan 2 orang, itu kan pemberdayaan. Betul. Kalau satu RW ada 10 RT berarti kan 10 lapangan pekerjaan baru. Betul. Satu kelurahan ada 10 RW berarti ada 100 lapangan pekerjaan baru. Meskipun nggak fix income ya, maksudnya ya paling 500.000, 800.000 atau 1 juta gitu. Saya udah ngitung sih di hitung saya tuh digaji 800.000 lah. Tapi kan satu kelurahan bisa ngeserap hampir 100 orang berarti. Iya. Nah, itu pemberdayaannya. Iya, pemberdayaan. Makanya saya di sini, saya kalau bahas di kampus-kampus sih kalau pakai bahasa teori akademisi ya, saya nunjuk community development ini di sini gitu. Oke. Nah, ini menariknya. Nah, kalau di masjid karena saya memang penggerak masjid juga, anak DKM lah. DKM juga di daerah, kemudian juga aktif di wakaf juga, ketemu sama lingkaran-lingkaran saya orang-orang hebat di masjid juga, Kang. Baru tahu datanya luar biasa gitu. Jadi kalau kata orang itu aset paling terbesar adalah kantor pos, sekian ratus ribu cabang, ada yang lebih hebat edan lagi masjid. 1 juta cabang. Betul. Kalau 10%-nya diaktifasi aja dalam bentuk program, program ekonomi. Waduh, cakep banget. Angkanya itu udah nggak kehitung ya. Nah itu ini karena ini, tapi saya nggak akan bahas ke sini ya. Nanti ini kita akan next saja. Ini beberapa gerakan di masjid yang memang keren ya, saya bilang ini guru-guru saya ini. Jadi ada Ustadz Lukmanul Hakim, Ustadz Alan Ataki. Ini gerakan sampah Kang di masjid Kang. Di masjid BSD. Saya pernah ikut juga di sini. Saya ngobrol sama para panitianya. Oke. Gitu ya. Yang menariknya dulu ini kan ini 3 tahun lalu, 4 tahun lalu saya lupa ya. Ini belum ada minyak jelantahnya, baru sampah-sampah aja. Sampah plastik kayak gini nih, biji plastik juga kan ada nilainya kan. Iya. Tapi kan nilainya hanya 2.000-3.000. Iya betul. Per kilo. Iya. Kita pernah di masjid saya ngumpulin 1 losbak itu full plastik sama kardus, cuma dapat 800.000 apa 1 juta gitu. Tapi kalau jelantah 1 losbak 20 juta. Nah, kurang lebih 16 sampai 20 juta tergantung naik turun harganya di luar negeri ya. Iya. Beda kan? Jadi kita satu kelurahan ngurusin sampah segede gabrek cuma dapat 1 jutaan, begitu masuk ke jelantah value-nya kurang lebih 16 jutaan sampai 20 juta. Karena kan satu mobil pick up itu kan bisa 2 ton. Oke. 16 jutaan kan. Iya. Sekarang harga lagi turunin sama pemerintah. Dulu sempat sampai 10.000, 11.000. Dulu. Tapi serendah-rendahnya juga angkanya masih menarik. Masih 3 kali plastik. Iya. Benar. Ya masih 2 kali plastik lah gitu. Ya ini beberapa gerakan-gerakan yang memang kita ajarkan di teman-teman. Nah, ini yang fokus yang mau kita bahas. Ya, jadi kalau tadi itu community base-nya ya, bagaimana bisa mengedukasi masyarakat ya untuk bisa bergerak dengan model dengan standar tertentu yang bisa kita terima gitu ya. Makanya kalau misalnya memang nanti kan saya udah bicara dengan Untirta, memang sudah produknya udah ada dan mereka siap menggerakkan mahasiswanya menjadi program-program pengabdian masyarakat. Kita pengen bikin role model di Untirta, bahkan mungkin bikin site-nya, power plan-nya sebagai demo, kemudian nelayan di daerah di ujung Serang itu nanti juga kita kasih mesin, kita cobain di sana. Karena dananya ada, kan dapat dari Kedereka. Jadi dana sosialisasi ada, dana penggeraknya ada, kemudian bikin site-nya ada, alhamdulillah. Jadi ya mudah-mudahan sih itu jadi role model. Nanti mudah-mudahan sih karena saya alumni Unpad bisa juga nih diduplikasi ke Unpad atau sama Kang Arya ini ketua alumninya kumaha. Nah, ini nih Unpad belum ada ya? Belum. Mudah-mudahan ya. Tapi katanya minggu depan mau ngobrol nih. Mudah-mudahan lah bisa kemana-mana lah lagi lah. Ketemu orang hebat lagi nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah ini jadi
kita bilang startupnya namanya Verte, itu artinya namanya convert waste, convert ya, merubah sampah gitu kan. Jadi ya ini beberapa data ini yang saya majukan ke perusahaannya Bro Agi. Saya bilang, Agi ini potensinya nih luar biasa loh gitu kan, sekian juta liter bla 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 yang baru kelola banyak 70%. Khususnya sampah rumah tangga itu 64% itu sampah rumah tangga tidak didaur ulang. Yang Yuko-nya loh, Yuko tuh use cooking oil atau sampah jelantah. 64% tidak diolah karena dibuang ke selokan. Kalau industri udah better. Kita ngomong pabrik A, pabrik B, misalnya pabrik kacang 2 kelinci, pabrik ini kan saya bilang fast food gitu udah berpikir udah better. Ya? Mereka punya standar higienis. Mereka kan 3 kali masak, 5 kali masak udah harus dibuang. Dan ini menjadi salah satu poin buat si prinsipal juga untuk kontrol. Ini kayak misalnya contoh ayam bebek A atau misalnya ayam bakar Mas Mono. Kalau dia pakai sistem ini, dia mesti tahu dong. Kalau misalnya bisnis gua omsetnya sekian, menggunakan minyak jelantah 1 ton per bulan, misalnya ayam bakar Mas Mono gitu kan. Harusnya tuh di akhir bulan tuh keluar tuh setengahnya jadi jelantah. Kalau dia beli 1 ton minyak baru, harusnya di akhir bulan setengah ton jadi jelantah. Nah, jelantah jadi uang lagi kan. Harusnya ini menjadi notis sama prinsipal, tapi enggak, belum sampai ke situ. Kelas-kelas UMKM atau kayak ayam bakar atau pecel lele atau apa yang memang punya brand yang mungkin 20 cabang, 30 cabang, itu mereka nggak mikirin. Dia bagus sih bilangnya itu urusan orang dapur, biar aja buat mereka gitu. Tapi mereka nggak ngontrol sisanya itu apakah 3 kali pakai, 5 kali pakai, apa 10 kali pakai. Kalau pakai logika tadi kan langsung ketembak. Saya belum ketemu jurnalnya sih, tapi saya lagi ngomong ke teman-teman di kampus. Mudah-mudahan sih di Unpad juga dibantu nih cara ngitungnya gitu kan. Nilai ekonomisnya berapa gitu kan. Kalau misalnya masuk berapa, dipakai berapa lama, berapa kali pakai, sisanya berapa. Kalau masuk berapa, dipakai berapa lama, kan setiap makanan pasti beda-beda. Kayak misalnya makanan ini berapa kali pakai masih aman. Makanan ini maksimal 3 kali pakai. Saya lihat sih ada beberapa yang beda-beda Mas. Ada 5 kali pakai, ada 3 kali pakai, ada yang... Tapi yang jelas kalau sampai habis itu kelewatan lah. Nah, kalau dia sebagai brand harusnya gue punya 30 cabang, beli 5 ton minyak baru, harusnya keluar setengahnya harusnya ada. Dan itu cara dia mengontrol makanannya dikelola sehat sama para chefnya di dapur masing-masing. Karena bisa dicek di bekas solusi buat pemilik brand. Dan dia bisa ngeklaim bahwa dia adalah makanan sehat nanti. Nah di Bali udah di Bali. Di Bali itu ada UKM yang punya stiker bebas minyak jelantah. Saya nggak tahu tuh yang beli stempel itu adalah pemerintah atau lembaga swasta atau NGO, saya nggak tahu. Saya pernah beli kerupuk, beli apa gitu tulisannya ada ini ya. Kayak orang cak halal, Bali bebas minyak jelantah. Kerupuk. Cemilan-cemilan. Nah ini kan harusnya bisa jadi something nih. Karena memang soal penggunaan minyak ini juga nggak ada regulasinya ya. Mungkin kalau kita kan biasa rakyat itu kayak harus dipaksain gitu loh, harus ada undang-undangnya dulu, harus ada aturannya gini, baru diikut. Itu juga banyak. Itu makanya saya audiensi ke kepala daerah supaya tuh notice. Meskipun kadang ya kalau kita ngomong di langit kan nanti dieksekusi di bawah susah kan. Tetap aja juga di lapangan. Pernah sih ngomong sama ketua A, oke di bawah nggak taunya di belakang. Emang bisa apa gitu? Nanti pada bilang buat disuling lagi. Saya udah bilang Pak, saya punya SOP, saya punya rule, saya punya flow. Kalau di daerah atau di Karang Taruna atau di misalnya di gerakan-gerakan di daerah, Ibu PK segala macam ngeri kalau ada disangka buat nyuling segala macam, kita kasih surat tugasnya. Kita kasih kontrak kita punya ICC itu sebagai bentuk bahwa ini akan diekspor ke Eropa jadi biodiesel. Artinya ini resmi. Kalau perlu dikasih ID. Nah tugas kita pertama edukasi, ngasih perangkat buat kerja sama identitas supaya nggak macam-macamin supaya nggak dianggap yang nggak benar itu gitu, yang disuling itu. Itu perilaku menggoreng berulang kali, 84% responden rumah tangga mengaku menggoreng minyaknya lebih dari 3 kali. 84% loh Mas. Makanya sehat-sehat panjang umur Indonesia nih. Bisa. Perilaku boleh di zoom dikit Mas. Perilaku membuang yuko sembarangan 75%. Nah ini saya lupa nih dapat datanya. Nah ya karena saya tadi saya bilang saya juga punya ID research ya. Saya punya ID research sama teman-teman. Jadi kita tuh melek data lah Mas. Nah kalau pas saya lihat data ini, wah ini something nih saya bilang nih. Dia ada problem, ada solusi, ada pemberdayaan, ada lingkungan, ada kesehatan. Semua kenal nih, makanya saya suka nih, ting. Cuma memang challenging Mas. Ketika kita meeting sama banyak pihak tuh tantangannya luar biasa. Ketika masuk ke end user ya, masuk ke resident ya. Masuk ke perumahan, masuk ke UMKM tuh saya pernah meeting belasan kali Mas sama pemilik warteg dulu tahun lalu sebelum ini rilis ya Verte ya. Emang abis Mas. Ibu
pecel lele rame Bu ya, iya gitu. Ini ada minyak ini Bu gitu kan, nanti kita bayar. Oh enggak Mas, habis mas gitu. Oh gitu. Saya nggak tahu apakah dia takut dicek, takutnya saya mungkin dia anggap lembaga intelijen kali ya. Iya. Jadi kita ngobrol sama warteg, kita ngobrol sama tukangnya segala macam, mereka habis mas gitu. Terus kita tanya sama pegawainya, ada beberapa bilang memang ada sih Pak sisa apa tapi nggak banyak, udah ada yang ngambil biasa gitu. Yang ngambil siapa Bu? Ada pengepul. Saya tanya pengepulnya punya ID nggak Bu? Punya surat nggak? Wah nggak tahu Mas, itu mah urusan ibu. Gitu biasanya. Oke. Jadi yang kayak gitu bisa jadi yang suling itu ya. Nah, yang kalau ini nggak disosialisasikan takutnya ini memang dikumpulkan, tapi nggak tahu apakah 3 kali goreng, apakah 10 kali goreng. Yang kedua yang jemputnya siapa? Betul. Untuk biodiesel atau untuk disuling? Iya. Nah ini kan jadi problem lagi kan? Iya. Nah kalau yang resisten langsung habis Mas, nggak ada mas gitu. Warteg, pecel lele, ayam goreng segala macam itu mungkin sama resisten. Minyaknya itu diminum. Nah lain hal kalau ini berangkat dari kepala daerah ngomong jadi program, dipantau di kelurahan, penggeraknya ada RT RW, kan ada gaji, kan saya bilang ada gajinya tuh. Iya. Karena kan ada benefit, ada SOP-nya, ada gajinya, ada ID card-nya, ada surat tugasnya, ada penggerak di lapangan. Kalau ini jalan, hitungan saya 25% aja satu kelurahan jalan rumah tangga sama UKM-nya jalan itu puluhan juta Mas per bulan. Alright. Jadi mana ya saya coba ya. Nah ini potensinya ini mungkin lebih kepada wilayah ya, mapping wilayah. Nah ini kita pakai karena kan kita punya 20 gudang Mas. Di Jawa. Iya, jadi Bro Agi ini MBO punya 20 gudang dan ini kita utilize. Kita nanti meeting sama wali kota Serang pakai gudang yang di sana. Kita meeting sama wali kota Padang pakai gudang di sana. Jadi dia sebagai off taker aja, sebagai penyedia logistik dan off taker, kita penggerak di detail ya, kita ngomong di detail ya, di UMKM, kemudian di warung-warung di retail. Nah ini jadi kita ada 2 entitas yaitu MBO Verte. Nah ini MBO itu adalah off taker tradernya untuk ekspor. Kita sebagai program inisiator programnya dan didukung sama IT. Oke. Nah, jadi harapannya kita punya database by name by address. Jadi orang kalau misalnya udah penuh di rumah tangganya nih, udah penuh nih, tinggal klik tolong jemput dong, set ada yang ngambil. Orang RW. Iya. RW taruh di RW dulu aja. Ada nanti RW udah penuh, tolong ambil dong kelurahan. Ambil kelurahan. Nah, kelurahan udah penuh, ambil sama MBO. Oke. Nah, kita bangun edukasinya sama sistemnya, Mas. Iya. Gitu. Jadi bentuknya nggak usah yang canggih-canggih aplikasi lah, kita pakai chatbot aja lah. Iya, pakai WA aja deh. Nah, ini udah sekian puluh % lah lagi progres lah. Iya. Pakai WA tapi termonitor. Siapa dijemput yang berapa, jumlahnya berapa. Jadi traceability kelihatan. Oh, dari kelurahan sekian, RW-nya sekian, dari sekian ribu user gitu kan, sekian ribu supplier. Namanya kita bilang ya supplier kan, dia menyetorkan ke RT ke RW ke kelurahan. Nah ini mudah-mudahan sih, ini sertifikat yang di luar negeri yang perlu diperlukan untuk mengekspor cepat ya. Ini gudang seperti ini Mas, ini ada di 20 kota. Ini yang punya siapa? MBO. Oh. Nah, yang ngelola adik saya. Mantap. Nah, adik saya ngebuka dia tuh secara ini ngebuka berapa belas titik ya. Iya. Di Makassar, di Medan, di Cirebon, di mana lagi Bandung. Iya. Ini mau buka di Bali sama di Jogja, Klaten. Berarti itu begitu udah penuh langsung dikirim ke ini. Nah masalahnya kalau trader itu kan maunya enak ya. Trader itu kan saya bilang biasa di industri mainnya ton-tonan, puluhan ton, 100 ton. Pas masuk ke bawah dikit, hitungannya cuma setengah ton, 1 ton gitu kan. Makanya harus dikumpulkan dulu. Nah ini jadi problem, bukan problem ya, menjadi challenging di situ. Karena dari RT ke RW, RW ke kelurahan dikumpulkan dulu. Nah kita udah deal nih, mau nggak per setengah ton bisa diambil? Oke bisa, asal schedule-nya pas. Jadi 1 kali berangkat tuh, kelurahan A, kelurahan B, kelurahan C, kekumpul juga 2 ton. Iya. Tapi ketemu angka ekonominya saya bilang, angka ekonominya. Nah setelah ketemu angka ekonominya kita pede nih, roadshow kemana-mana. Nah beberapa kita udah deal, tinggal pilot project di beberapa daerah. Bahkan kita bisa dibilang quote unquote pengen kolaborasi join sama yang udah jalan di lapangan. Misalnya di Jakarta Selatan, di Jakarta Utara, di Jakarta Timur yang udah memang proven 40 ton, 50 ton per bulan. Tapi mudah-mudahan dengan kita gabung ya lebih kuat lagi sisi edukasi sama IT dan lain-lainnya. Karena kan kita lebih teman-temannya lebih siap ya dari sisi itu ya. Kalau dari sisi penggeraknya saya justru butuh mereka. Makanya saya bilang gerakan ini nggak akan jalan kalau nggak ada penggerak. Nah makanya saya bikin tuh penggeraknya adalah itu tuh Karang Taruna, lembaga masyarakat, mahasiswa, DKM. Nah ini nih saya nggak bisa ini nggak bisa lasernya nggak bisa nunjuk ya. Intinya ini adalah program. Jadi program ini cycle-nya adalah butuh off taker, butuh IT database. Nah butuh logistik sama transport. Nah kita ada di sini nih Mas, yang paling ujung paling besar nih. Jadi IT database, logistik, transport sama off taker. IT ini berguna buat kepala daerah, buat ngecek daerah mana yang ngejalanin.
dan lurah mana yang perlu dikasih penghargaan. Iya. Jadi ada program kan, kalau kementerian ya? begitu kan. Ada program rewardnya ya? Ada, kalau nggak jalan. Yang dapat gaji kan di bawah-bawah. Kata lurahnya, gue dapat apa nih? Biasa takutnya gitu. Kasihlah penghargaan lah gitu kan. Kelurahan ada, per kecamatan ada. Nah ini karena by name address bisa ke-trace sama IT. Nah di level bawahnya atau scoop dalamnya itu ada Karang Taruna atau ini bisa macam-macam Mas. Bisa Karang Taruna, bisa PKK, bisa bangsa apa? Bangsa apa ya bawahnya lagi? Bisa apa lagi ya? DKM, bisa macam-macam. Nah itu bisa sebagai pembina, penggerak organisasi sama monitor dan evaluasi. Kalau ada manajemen soalnya. Kalau enggak itu kan jadi kayak serampangan kayak pengepul biasa. Kalau enggak di manage kan jadi kayak pengepul ya. Nah di bagian masyarakat itu yang harus ada edukatornya, penggeraknya sama pengepul. Nah mungkin pengepul nanti dimonitor sama perkelurahan. Jadi pengepul boleh gabung, kan ada pengepul udah existing kan. Pengepul existing yang udah 10 tahun 20 tahun selama ini ngumpulin selama ini mindsetnya hanya ngumpulin kardus sama besi sama kaleng sama plastik. Kita bilang, Pak, kumpulin Pak minyak tanah Pak, ada cuannya juga di situ. Nanti taruh di Karang Taruna Pak ya. Taruh di Masjid Anu Pak ya, di Masjid Anu dikumpulin aja Pak, nanti penerimanya ada Pak, dia marbot Anu. Artinya pengepul termonitor, dikirim ke masjid atau dikirim kemana, ya memang mau jadi penggerak di masyarakat. Yang edukatornya ya harusnya orang kelurahan, orang apa, nanti kita siap bantu dari sisi narasinya, videonya apa segala macam gitu. Harapannya sih gitu Kang. Ini kan kalau di atas kertas kan kayaknya indah ya, tapi memang di lapangan tuh challenging banget gitu. Tapi memang kalau sudah terbentuk kesadaran ya, dan anggap aja saya nih yang biasa ngebuang ke selokan gitu ya, terus tahu ada begini, terus tahu harus ngirim kemana gitu kan, terus dapat reward lagi, udah pasti akan join. Harusnya. Iya, tapi kan nggak gitu. Oh gitu ya. Indonesia kan menarik kan, kayak saya ya kayak kita lah jaga kesehatan, nanti kamu gini-gini segala macam, nggak mudah sakit. Itu kan harusnya orang jaga kesehatan kan. Tapi kan masih makan gorengan, masih ngerokok, atau kalau nggak mungkin olahraga. ibu-ibu rumah tangga tuh sukanya minyak jelantahnya dikasihkan terus dapat minyak yang baru gitu. Nah, makanya artinya gini, setelah ngobrol sama banyak pihak, saya punya kayak semacam bukan prinsip ya apa namanya, kayak ini warga tuh harus ditunjukin dulu hasilnya. Jadi kita mesti modalin dulu nih, digerakin dulu, kalau perlu dikasih insentif luar biasa, gerak sebulan 2 bulan aja, terus dapat hasilnya misalnya 10-20 juta per kelurahan, langsung dikasih jedeng nih hadiahnya nih buat warga. Entah itu dalam bentuk sembako atau dalam bentuk apapun, telur, beras atau apa gitu. Jadi diemprogin gitu bros. Jadi ini benar-benar bisa dibilang market itu masa kita sih kan industri nggak bisa kalau bisa sih ada sponsorship. Kalau bisa ada dana dari NGO atau dana dari CSR atau apa. Nah, CSR kita mudah-mudahan sih lagi ngobrol sama Danone. Lagi udah pengen pilot project di Klaten. Di situ ada 280 bank sampah. Nah, kemudian lagi ngobrol juga sama pihak lain, ada lagi namanya T-Care. Mudah-mudahan sih bisa gerak di berapa ratus bank sampah gitu kan. Artinya kita lagi ini nih menggaungkan. Mudah-mudahan sih ya sesuai dengan harapan tadi Kang, karena challenging banget ini. Nah ini ada beberapa foto. Nah ini yang sudah jalan saya bilang ya. Jadi penggeraknya udah ada Kang, udah setahun udah jalan gitu kan. Boleh di zoom Mas. Nah ini udah jalan Mas, ini per kecamatan. Tapi memang saya bilang kan belum di support dengan IT database. Nah belum di support mungkin sama dengan campaign digital yang masif atau gimana lah ya. Tapi penggeraknya udah ada, pemerintahnya udah ada, dan ini yang beli kami. Jadi kami kan di ujung. Udah kekumpul 1 ton 2 ton kita yang bayarin. Baru ngambil. Nah, dan ini secara di masyarakat udah jalan di beberapa daerah, tapi baru beberapa kecamatan, belum banyak, nggak nyampe 10 kecamatan. Nah saya cuma bilang bayangin ini kalau di boom jadi program nasional. Itu aja sih harapannya. Berapa juta ton, berapa ribu ton itu bisa terkumpul ya. Jadi ada sosialisasi, kemudian siapa aja, kecamatan, Karang Taruna, PKK, DKM, pengelola Ponpes, sama kita MBOVRT, dengan mitra-mitra kita, stakeholder, pengumpulnya drop point bisa kantor RW, bisa kantor balai desa, bisa bank sampah, bisa base camp Karang Taruna, bisa masjid, atau misalnya mitra-mitra kita yang pengen jadi drop point, karena nanti juga ada uang sewanya juga. Kalau emang ternyata ini pada nggak mau nih Karang Taruna sama segala macam, kita akan nyari mitra, kita sewain tempatnya. Nah itu saya bilang saya modalin, yang dimodalin itu gitu, yang dimodalin itu adalah jerigennya, tempatnya, mungkin kendaraannya, mungkin motor VR-nya. Kalau nggak ada ya pakai motor, pakai apa sih namanya? Yang apa? Yang orang bawa aqua galon itu. Iya. Nah itu dulu dibayain Mas, dikasih insentif, kekumpul sekian ton, dapat 8 juta, balikin ke masyarakat. Nih hasilnya loh. Kita bisa beli sembako gratis loh buat anak yatim, janda di lingkungan kita gitu kan. Mesti digituin dulu. Nah kemudian ada penjemputannya, itu ada kita penjemputannya, kemudian ada distribusi manfaat dan seterusnya.
Nah ini flow-nya yang kita dan ini udah proven ya. Cuma bedanya nanti karena kita punya IT database, kita bisa evaluasi setiap bulannya per wilayah. Nah distribusinya bisa ke anak yatim, dompet duafa, beasiswa, manula, modal bergilir buat UMKM. Kebetulan saya memang 10 tahun di UMKM, jadi kan saya belasan tahun di bidang bisnis dan 10 tahun terakhir ini pembinaan UMKM. Udah di yang SBM Pro Indonesia bersama teman-teman Unpad 40 kota. Artinya ini saya juga butuh nih nanti nih buat modal bergilir. Bayangin di setiap kelurahan punya uang nganggur sebulan 30 juta. Mungkin bulan ini buat sembako, bulan depan buat modal bergilir. Bulan depan lagi sembako, bulan depan modal bergilir lagi. Akhirnya UKM nggak perlu ke bank. Iya. Mudah-mudahan sih nggak kena riba. Ini saya jadi kepikirannya menariknya itu kayaknya bisa dibisniskan nih. Maksudnya kalau ada yang mau invest nih, gitu kan? Seharusnya. Tapi ya tadi kan memang harus siap ininya siap modal, siap dari ini. Istilahnya menyuplai kebutuhan ini dulu ya, bagaimana distribusi itu dari minimal 3 rumah bulan tangga. pertama kita gaji yang di RT RW itu kita gaji, kita kasihin jerigen segala macam gitu kan. Kemudian di branding, disosialisasiin, kalau bisa kepala daerahnya udah ngasih kartu merah nih. Sebenarnya dengan kita tahu yang seperti ini aja ya, ini kita bisa melakukan sesuatu di komplek kita gitu kan, di desa kita. Maksudnya berarti tinggal berkoordinasi aja dengan Kang Usda gitu kan, istilahnya bagaimana nih kalau misalnya kita bisa mengumpulkan begini kemudian tinggal begitu gitu ya. Jadi harusnya setiap daerah ada orang kayak saya. Makanya kan biar cepet ya kan. Artinya kan ya biar tersebar banyak kan. Iya. Iya. Nah, kita mah fokus di bisnis model, di IT sama di bisnis modelnya aja gitu kalau kita di VT-nya. Ini coba nih kayaknya menarik nih, coba mungkin bisa dijelaskan angka-angka itu. Nah, boleh di zoom Masnya agak kecil gambar. Nah ini yang tadi saya bilang nih, jadi ya kita udah coba tes beberapa kali ya, artinya setiap rumah itu kalau punya 2 anak, rajin masak dan kemudian rapi ya, 3 kali masak dibuang, 3 kali masak disiplin lah ya. Itu bisa 1 kilo sampai 2 kilo per rumah tangga. Per bulan? Ya kalau UMKM biasanya 20 kiloan, 20 kilo sampai 50 kilo, tergantung skala ininya. Kalau warteg tuh bisa lah sampai 50 kilo warteg. Oke. Kalau disiplin. Saya bilang kalau ya, makanya kan tantangannya kan kalau nih. Kalau hitungannya sih udah jelas gitu. Dan kita udah uji coba memang begitu faktanya Mas. Warteg yang udah rata-rata lah ya. Yang udah teredukasi sama kita, alhamdulillah udah di 50-60 kilo Mas. Warteg-warteg yang udah teredukasi sama kita. Tapi kalau yang belum sih nggak ada Mas, habis Mas minyaknya Mas. Goreng, udah tinggal dikit jadiin sambel. Udah nggak ada minyak jelantah. Memangnya luar biasa lah Indonesia lah. Wah makanya kuat-kuat lah, imun lah. Orang barat kan bingung sama kita, imunnya kuat banget ya. Nah 1 RW memang kan standarnya 500 rumah, benar ya? Coba teman-teman yang di Zoom nih, 500 rumah, 1 kelurahan itu, nah karena saya pembina UMKM, biasanya ada 400 UMKM sampai 800 UMKM, 1 kelurahan. Iya, betul 1 kelurahan. 1 kelurahan 10 RW, berarti kan 5.000 KK. Iya. Ya udah hitung aja tuh, 5.000 KK. Tuh 1 kelurahan, optimis 50%, pengalinya berapa tuh? Berarti kan 5.000 KK tinggal 2.500 KK, UMKM-nya 250 kita asumsiin. Kali sekian, kali 8, lah ketemu. Tinggal ada 9 ton ya. Ya, 9.000 kilogram, ya? 9 ton. Kalau optimis. Kalau realistis 25%, 4,5 ton. Itu kan? Ya sekitar. Iya, coba ya kalau diterusin lagi. Tuh nilainya berapa tuh? 33 juta. Oke, 4,5 ton. 8 kali 4 berapa 8 kali 4? 32. Iya. Iya kan? 33 juta. Nah, itu bisa ngegaji 10 orang di RT. Ini sebulan ini. Iya. Enggak salah nih ngitungnya. Ya, coba aja. Di screenshot dah. Kalau salah saya mohon maaf. Kalau salah saya mohon maaf. Di screenshot. Coba hitung ulang deh. Tapi saya ngobrol sama beberapa penggerak memang segini. Karena beberapa kecamatan aja udah 50 ton Mas. Iya. Ya, itu pun hanya beberapa wilayah yang benar-benar ngumpulin. Jadi saya bilang kan kalau digorengnya 3 kali disiplin, kalau 25% partisipasi. Tapi faktanya kan jauh dari ini faktanya. Nah, kalau misalnya ini digaungkan terus ya bisa segini Mas. Oke. Gitu. Oh gue speechless nih. Soalnya udah ini yang gambar sebelumnya nih. Ini udah terjadi Mas. Jadi hanya kecamatan berapa? Kalau nggak salah nggak nyampe 10 kecamatan deh. Itu udah 50 ton Mas per bulan. 50 ton ke 8.000 berapa? Tolong kalkulator. Hah? 40 juta. 50 ton kali 8.000. Iya 40 juta. Enggak 50 ton ke 8 juta. Sorry, 50 ton ke 8 juta. Salah saya. 50 ton ke 8 juta.
Enggak Mas, 400 juta Mas. 400 juta ya. Jangan ngecilin ide saya dong nih. Saya udah ngitung toh. Mesti mikir. Itu hanya beberapa kecamatan dan udah terjadi Mas tahun terakhir ini Mas. Emang ini gerakan ini baru setahun, baru tahun-tahun ini terjadi. Ya gara-gara Covid juga mungkin orang pada nyari celah gitu ya. Iya. Yang selama ini memang gerakan kalau di trading udah 4 tahun 5 tahun di trading industri sama di skala-skala besar. Ini tuh orang tahu begini pada diem-diem aja atau gimana? Soalnya saya sendiri yang eksis ya di dunia web, maksudnya saya tuh selalu cari sesuatu yang baru, ada apa sih? Ini tuh baru tahu kalau ada minyak jelantah itu bisa diekspor jadi biodiesel. Baru tahu. Baru tahu. Gitu kan. Makanya jadi idea minyak jelantah diekspor itu baru tahu juga? Iya. Bahkan ya itu kalau dibilang kayak minyak jelantah itu yang aku tahu itu disaring, dijadikan minyak goreng lagi, ya itu kan udah pasti wah ini bahaya. Ya karena udah lebih baik dibuang ke selokan kalau kayak gitu. Karena kan? bertahun-tahun seperti itu, makanya lebih baik dibuang ke selokan. Bahkan 75% nggak tahu kan? Tadi kan masih survei itu, hasil survei berapa ribu warga itu. Ya berarti nggak salah ya yang dibuang ke selokan kan? Karena dia nggak tahu. Karena nggak tahu. Ya. Dia nggak tahu kalau minyak itu bisa jadi biodiesel. Iya. Oke. Ya itulah masalahnya. Mungkin bisa dibuka pertanyaan kali. Ini udah lumayan. Kan masih ada setengah jam lumayan nih. Coba. Ntar, saya juga mau nanya. Karena kalau ngomongin materi saya bisa 3 jam, 4 jam ngobrol soal gitu. Ya sambil ini aja ya mungkin kita bisa buka pertanyaan kepada Akang Ece yang ada di Zoom. Silahkan resen atau mungkin tulis dulu di chat supaya nanti pertanyaannya bisa saya sampaikan. Coba silahkan, ada siapa saja ini. Oh ada Kang Arya. Oh 50 orang. Punten saya sampai Punten Kang Arya. Kang Arya ini ketua KAFP ya. Waduh. Terima kasih Kang sudah hadir di Zoom. Mungkin ada sedikit lah obrolan gitu bisa disampaikan Kang Arya. Punten. Aduh saya jadi ganggu ya. Ini Akang lagi di jalan kayaknya. Sambutan ini harus sambutan. Coba, lagi di jalan. Harusnya sambutan nih benar. Coba lagi di jalan. Silakan Kang Arya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu bukan sambutan ini mah, saya mah ikut bergembira aja dan ikut belajar. Jadi monetize-nya itu luar biasa hebat. Idenya keren sekali dan yang salah satu yang hebat adalah sesuatu yang orang belum aware digali dan dijadikan pendapatan. Lalu dari sisi environment, sesuatu yang limbah ternyata bukan hanya menjadi keuntungan, tapi berkah bagi lebih banyak orang. Dan paling penting lagi adalah menurut saya sih pemberdayaan lingkungan ya. Masyarakat ini bisa dilakukan siapa aja kan begitu ya. Setuju Kang. Ini luar biasa hebat ya. Mau dukungannya Kang, mau dukungannya nih sama koperasi Pajajaran. Siap, kita dukung. KAFP tenang siap mendukung Kang. Bahkan saya ini broadcast juga di RT saya, di RW saya ya. Siap. Ini adalah penting. Karena kan kita Tangsel ya, warga Banten. Nah, jadi yang kedua itu ada Kang Haji Jarkasih nih. Salah satu pengusaha tahu terbesar ya. Ini kebetulan ada connect nih, jadi nanti kita ngumpul di warung KAFP di mana bisa join bareng. Dan salah satu yang kita juga sangat apresiasi, ada guru kita nih, Kang Andi Daging, dia ngabaringkeun semua mahasiswanya. Iya nih, Jadi hadir Kang Andi. Ada hadir. Wah, hormat Kang Andi. Aduh. Ini saya grogi nih ada Kang Andi nih. Gua guru. Wah ini. Kalau masa bilang guru killer ini. Enggak ya. Tapi enggak bagus kok, saya demen banget pas Kang Andi. Iya. Siap Kang. Jadi ini judulnya warung, tempat medianya warung, wadah ngariung. Ini ngariung beneran. Siap. Ngariung beneran. Jadi ya, tapi menghasilkan sesuatu yang bernas. Sukses untuk semuanya. Ada Kang Wiji, ada Kang Ahmad Suryadi, Kang siapa lagi banyak. Mudah-mudahan ini menjadi jalan keberkahan buat kita semua. Luar biasa hebat idenya, kita eksekusi dengan hebat juga. Jangan cuma kita bicara, oke? Siap Kang. Oke, siap. Mendukung. Nuhun pisan. Siap, sangat Kang. inspiratif. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Kang Arya. Nah ini saya tadi baca-baca chat ya, ini ada yang menarik nih. Sebenarnya banyak yang nanya nih. Tapi sebelumnya ini ada Mr. Oldman, Kang siapa ya? Waduh.
Nah, kemudian ini ada yang menarik, Regina dari FISS. Saya juga pengumpul jelantah di lingkungan rumah tangga sekitar. Saya pilah yang kualitasnya masih bagus, saya buat sabun minyak jelantah. Nah, yang butek dan nggak bisa tertolong itu saya limpahkan ke pengepul biodiesel. Wah, ini menarik juga nih. Kalau boleh saya mau sapa dulu aja ya, Regina FISS. Coba, resen coba. Ini Akang Ece ya. Selamat siang. Ece tuh. Ce Regina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ce Regina, ya. Ya, Ce, saya baca. Maaf nih agak ganggu ini kameranya agak ini apa? Gak apa-apa, efek itu, efek keren, efek kekinian, filter kayaknya. Silakan Ce, ini saya mungkin Ce bisa nyampaikan sesuatu ini berkaitan juga mengenai penggunaan minyak jelantah ya, karena saya lihat di sini Ece menggunakan untuk sabun. Ya, mungkin bisa cerita nggak, Ce? Sabun Sharing buat kita lah ya. Bisa, sabun lilin bisa. Oke. Iya betul. Jadi ya sama sih sebetulnya sejak pandemi ya. Sebelum pandemi memang saya belajar tentang sabun batang, membuat sabun batang, sabun mandi gitu untuk digunakan diri sendiri. Tapi kemudian sejak pandemi karena ada suka lihat tuh di botol-botol tuh jelantah kan numpuk gitu. Terus saya cari-cari komunitas yang bisa mengelola jelantah itu diapain gitu. Saya belajar jelantah itu untuk sabun dan lilin. Iya betul. Ya lalu saya olah, kemudian ternyata memang hasilnya kualitasnya bagus juga. Ketika saya pakai untuk nyuci baju tuh memang ya setara lah ya dengan deterjen yang komersil gitu yang ada di warung-warung. Ya nggak kalah lah gitu. Ya sejak itu ya saya pergunakan sendiri, terus kemudian dijual gitu, diperkenalkan ke saudara-saudara, ke lingkungan sekitar gitu. Lalu kemudian dijual juga gitu. Sebagian sih memang saya kasih lagi ke yang memberikan jelantah ke saya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau tukar jelantah dengan sabun gitu. Jadi saya bisa seperti itu gitu, sampai bisa seperti itu. Cuma ya karena saya bekerja juga, jadi ya waktunya mungkin terbatas untuk membuat sabun jelantah. Nah, yang menarik di sini akang-akang saya tuh kan punya workshop sabun. Nah, kemarin itu saya dapat kerjasama dengan Trisakti. Prodi Kebumian. Mereka itu mengajari saya menjernihkan jelantah dengan clay, bentonite clay. Jadi setelah dijernihkan tidak saya pergunakan lagi, cuma kualitas sabun jelantah saya makin bagus gitu, makin baik dari kualitas warna, dari kualitas tekstur, dari kualitas bau gitu, nggak terlalu menyengat. Kalau misalnya saya buat sabun itu teknik-teknik membuat sabun seperti swirling gitu, terus diapa-apain itu jadi lebih mudah untuk saya mengeksplor. Jadi saya buat sabun jelantah itu macam-macam bentuknya, macam-macam warnanya, seperti dibikin kayak es krim, dibikin kayak cupcake gitu. Nah itu yang bikin menarik teman-teman saya, saudara-saudara saya atau konsumen saya untuk ikutan bikin sabun jelantah gitu. Itu sih. Siap. Jadi memang si potensi jelantah ini tuh ya bagus lah ya. Sementara kita ini menyelamatkan bumi, lalu kita juga justru bisa menghemat pengeluaran keluarga gitu. Dengan adanya sabun minyak jelantah gitu. Terus ada lilin juga. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, makasih Bu Regina ya. Iya, Bu Regina. Ya. Memang pelaku-pelaku di wilayah udah banyak, Kang.
tapi iya. sih sempulan-sempulan kecil gitu. Iya. Keluarga A, keluarga B, RTA, RTB gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya nggak di organisasi, takutnya ke pengumpul yang tidak ICC tadi. Iya, iya. Bukan pengumpul yang memang untuk dijadiin minyak jelantah tapi dijadiin suling. Nah, ibu ini Iya. malah punya inisiasi di lingkungannya jadi sabun. Untuk diolah lagi jadi sabun. Jadi lilin juga bisa lilin Bu ya? Jadi lilin ya? Ya betul. Nah, cuman nanti ketika data ini disosialisasikan dalam bentuk program, kan kalau saya kan dari kacamata bisnis kan, apakah ini akan bisa sustain Iya. dengan nilai ekonomisnya, effortnya, tenaganya dan sebagainya. Nah, Betul. mungkin ibu lebih paham. Iya. Kalau saya aja pernah kemarin ngitung Bu, waktu saya masuk ke terjun ke bidang ini kan, ini kenapa nggak di lokal aja sih dikelola gitu kan ya? Kenapa nggak di lokal? Nah itu hitungannya belum masuk Bu, lagi tuh Bu, karena di ekspor tuh lebih menarik memang gitu kan. Dan memang harganya memang lagi tuh lagi bagus-bagusnya Mas. Akhirnya kita pikir oke deh, kita putuskan untuk yang di desa tertinggal nelayan sama petani itu kita bantu adalah mesinnya. Nah untuk di tengah kota yang memang saingannya udah cukup dengan pengepul, karena pengepul itu ngasih harga bagus juga. Bahkan ada pengepul yang berani ngasih harga di atas harga asosiasi. Oh. Asosiasi nih 8.000 itu adalah harga asosiasi kesepakatan bahwa ini adalah harga yang ditetapkan pemerintah. Kalau kita sebagai pengekspor itu udah bayar pajak sekian. Mahal banget Mas pokoknya. Pokoknya kalau misalnya kita ekspornya itu senilai 10.000, ke negaranya itu sekitar 6.000 5.000, artinya hampir 50% 60%. Artinya kalau kita ada transaksi sekian ratus miliar, negara kebagian sekian puluh persennya. Itu kalau lewat kita. Kalau pengepul yang nggak bener kan kita nggak tahu kemana. Pajak nggak bayar, kemudian nggak tahu bakal jadi biodiesel apa enggak gitu kan. Nah ini narasi ini yang perlu kita gaungkan Mbak. Makanya waktu ide ini minyak jelantah mau jadiin sabun, lilin, apa mau dijadiin biodiesel di lokal atau mau diekspor. Kalau dari sisi sustainability, ya udah kita mapping aja dah. Kayaknya kalau di desa tertinggal, di ujung desa nelayan segala macam, bagusnya mesin yang kita masukin. Kalau buat di tengah kota, karena bersaing dengan pengepul yang udah puluhan tahun di situ existing, misalnya kita masuk ke area tuh udah ada okem-okemnya gitu. Dan saya ngalamin. Apalagi adik saya, wah lebih dia main ke Medan, ke Makassar, main ke ini, ketemu yang begitu-begitu dah yang aduh. Karena mereka udah puluhan tahun di situ, Mbak. Nah, tinggal ini bagus Mbak Regina, challenge-nya adalah apakah nanti ide sabun ini bisa duplikasi di ibu-ibu di daerah masing-masing dan kemudian memang dari kita untuk kita. Nah kalau itu terjadi ya bagus juga dari kita untuk kita. Kata Cik Regina kalau yang minyak jelantah yang udah butek itu dijadikan biodiesel tuh Cik. Iya saya. Pokoknya gini Bu Regina, kalau ada pengepul yang minta minyak bagusnya aja berarti fix buat disuling. Oh gitu. Ya. Kalau dia nggak bawa ini ya atribut. Kalau dia buat jadi biodiesel, mau hitam, mau butek, mau apa diterima. Asal jangan dicampur aja. Tapi kalau Bu minyak ini nggak kita terima, Bu ya kita terima yang ini aja, yang bening-bening yang masih bagus, berarti fix buat disuling. Tapi kalau yang ada pengepul yang nerima semuanya, yang penting dia lihat nggak ada campuran air, nggak ada campuran kecap, ada yang campuran oli, mohon maaf. Nyampur oli. Karena kan nilainya besar Mas. 1 ton 8 juta. 2 ton 16 juta, 10 ton 80 juta dicampur sama oli mesin segala macam kan dia bisa main. Itulah dioplos gitu itulah ya. Itulah triknya ya. Di pengepul. Makanya kita lebih suka industri sekalian yang memang clear aturan SOP-nya atau di rumah tangga langsung sekalian. Di tengah-tengah ini area abu-abu nih. Nah, ini saya bilang di atas kertas tuh challenging-nya luar biasa karena sudah ada puluhan tahun existing di sini yang menerima itu. Mudah-mudahan sih teman-teman yang di tengah ini ayo dong gabung sama kita kok. Oke lah lu rugi 1.000 gitu kan. Tapi kan ini jadi bener nih semuanya nih gitu loh. Jadi bener semuanya. Jadi jangan gitu-gitu lah. Thank you Bu Regina, keren nih. Luar biasa ya. Terima kasih Bu Cik Regina sudah hadir di ini ya. Nanti mungkin bisa dikontak tuh buat ngobrol ibu-ibu gimana tuh. Boleh ya. Jadi daerah mana Bu Regina? Oh iya. Minta ininya aja ya. Nah kemudian, aduh maaf ini saya komputernya mati lagi. Halo. Ini aja deh yang mau bertanya atau memberikan pendapat silakan raise hand sehingga nanti kita akan berbicara langsung dengan narasumber dengan Kang Usda. Silakan. Nah ini nanya Cik Regina lokasi di mana nih kata Kang Arya. Wah langsung ada yang mau kejar Kang Arya langsung nanya. Ini ngomong-ngomong soal minyak, ini kan sebenarnya Koperasi Bumi Tani Pajajaran itu kan juga istilahnya merangkul UMKM ya, yang sudah pasti ada pelaku bisnis yang juga pasti menggunakan minyak gitu kan. Kebayang itu kalau sama Koperasi Bumi Tani Pajajaran itu udah bisa di handle minyaknya gitu kan. Sekarang saya tanya, pebisnis kuliner.
berapa puluh persen yang pakai minyak, berapa puluh persen direbus. Coba tebak-tebakan yuk. Bisnis sosis, bisnis apa, bisnis nasi goreng, bisa kan minyak semua basisnya. Semua mungkin ada Indonesia 70-80% ya. Iya, yang sebutkan brand-brand yang rebus-rebusan. Kagak banyak. Kalau ngomong kuliner kan minyak semua. Nah itu. Iya. Roti doang. Nah mungkin sambil nunggu pertanyaan ada beberapa slide mas, saya ada 2-3 slide lagi yang saya tampilkan. Jadi untuk menggambarkan, sambil nunggu mungkin ada raise hand ya. Yes. Silakan. Nah, ada yang raise hand. Coba boleh Mas sambil ke slide saya sambil nunjukin. Jadi, Kang, kalau saya ngumpulin minyak jelantah nanti gimana repot gini. Ngumpulin minyak jelantah 1 ton itu, Kang. Yeah. Cuman butuh space 2 parkiran motor. Pakai tandon ukuran 1,1 kali 1,2. Oke. 1 ton. Jadi kalau lu ngomongin space, ngomongin segala macam. Kalau kita ngumpulin sampah 1 ton, yes lu butuh gudang. Butuh warehouse. Tapi kalau kamu di rumah kamu ada parkiran nganggur, 1 parkiran mobil, itu bisa 4 ton. 1 parkiran mobil. Kan ditumpuk 2. 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton. Ini kalau mau lebih tinggi lagi bisa 6 ton. 1 parkiran mobil loh. Memang sebenarnya di mana aja bisa nih, ya. Saya putar nih ya. Ini beberapa gambar. Nah, ini dia nih. Ini tandon 1 ton. Oke. Ini kan paling 2 parkiran motor. Iya. Nah, ini biasa kita pakai jajannya pengumpul seperti ini nih. Ya kan jadi bisa dipakai lagi, tinggal diambil jerigennya terus dikasihkan yang baru lagi gitu ya. Ya, Kang, nanti kalau misalnya kita gerak di warga, RT RW ribet Kang, numpahin minyak jatuh-jatuhan, kotor, kemudian kelamaan. Misalnya ada satu kelurahan ngumpulin 50 jerigen, udah jalan bagus nih. Ya enggak, kita mah sistemnya dan enggak banyak ya kayak kita nih di MBO VRT. Kita datang udah, Bu, ada berapa jerigen? 100, kita bawa yang penggantinya. Jadi kita ambil 100 yang udah di dalam jerigen ini, kita kasih 100 yang penggantinya. Iya. Dan itu lebih simpel. Tuker galon gitu ya? Iya, gitu. Jadi banyak nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin secara teknis, nanti gimana kalau ngumpulinnya, nanti gimana kalau nuangnya, nanti gimana kalau berantakan, nanti gimana ya, kita kasih narasi yang mudahnya lah gitu. Iya. Siap. Nah, ini ada dari Mr. Oldman. Kayaknya bukan nama asli nih. Ya, tapi silakan Kang, mangga silakan. Tolong ya, maksudnya ini orang tua gitu. Iya. Kan old man. Halo orang tua. Mangga silakan. Ya, Assalamualaikum. Mr. Oldman. Waalaikumsalam. Maaf. Salam kenal Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih seneng banget di acara ini bisa ngobrol-ngobrol dalam konteks pemanfaatan masalah jelantah nih. Yeah. Kebetulan saya aktif di pegiat lingkungan, kebetulan sebagai ketua, yaitu namanya Komunitas Hayu Hejo di Kota Baru Parahyangan. Wow. Salah satu permasalahan limbah rumah tangga adalah selain sampah organik, plastik anorganik juga adalah jelantah. Upaya yang pernah saya lakukan sebagai ketua, karena Komunitas Hayu Hejo ini misinya adalah edukasi. Misinya adalah edukasi warga Kota Baru Parahyangan. Nah, salah satunya yang kami pernah sampaikan bagaimana mengolah jelantah ini menjadi salah satu yang bermanfaat yang bisa dipakai, yaitu kita buat sabun ya, seperti tadi yang disampaikan oleh kawan kami dari Ibu siapa tadi, Regina ya. Nah, ada sempat saya berpikir bahwa saya ingin mengolah jelantah ini, ya. Bahkan ingin mengepul, karena bagi saya menilai bahwa Kota Baru Parahyangan dari waktu ke waktu itu terus bertambah penghuninya. Rumah sekarang aja sudah 4.000 lebih. Dan ini akan menjadi satu masalah sendiri dan juga bisa dikatakan ini menjadikan satu peluang dari sisi bisnis. Ya. Nah, kebetulan saya punya tempat di sekitar sini, ada namanya di Sodong, Kampung Sodong. Dulu teman-teman dari Unpad sering sekali datang ke tempat saya. Saya punya pemancingan Balai Abah namanya. Dulu Pak Himendra almarhum pernah sering datang dengan Pak Ganjar, dengan teman-teman dari pertanian sering datang ke tempat kami, termasuk para hadir pernah datang juga. Nah, ide saya adalah bagaimana mengolah jelantah ini menjadi katakanlah biodiesel. Tentunya membangun bisnis ini tidak segampang itu. Kami harus juga membangun secara sistem. Ini mau kemanain nanti biodieselnya. Nah, kalau Kota Baru Parahyangan ini kan
secara geografis kan ada di sekitar area Saguling. Di situ banyak sekali perahu-perahu nelayan yang bolak-balik di situ. Nah, itu salah satu pasar kami. Kami akan kembangkan bahwa kegiatan ini menjadi satu kegiatan yang bisa bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar. Kalau masyarakat Kota Baru, dia senang sekali mendonasi jelantah ini karena ini permasalahan tersendiri, gitu kan. Nah, kira-kira saya mengharapkan ada satu model, mudah-mudahan berminat Kang Wisda untuk kita berdiskusi bagaimana kita bisa mengimplementasikan ide-ide Akang di skala kecil Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat. Itu aja dari saya, Kang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Okpen nama sih siapa? Punten tadi Kang. Ada di grup mana? Di grup nggak mungkin di grup milenial ya. Kan ada grup alumni Gung alumni Jabotabek, grup alumni milenial. Nanti mungkin nama saya cari aja kan, nama saya Wusda. Iya. Nah, mungkin bisa lanjut diskusi di sana. Jadi menarik sih Kang, artinya udah ada saya kan berarti udah ada penggerak kan? Iya. Artinya saya bilang memang udah ada penggerak di daerah. Nah, buktinya Akang udah bergerak. Nah, paling saya kepikiran sekarang gini Kang, kalau emang tujuannya untuk membantu perahu-perahu di daerah Saguling, yang cocok ya mesin convert biodiesel. Iya, dengan alat yang. Iya, jadi convert kami Pak, kalau misalnya masuk 100 kilo, itu nanti keluar menjadi 90 kilo biodiesel. Oh, banyak ya. Banyak. Tapi masalah gini, Mas, apakah petani mau beli di harga berapa biodiesel itu? Karena kan biodiesel di Indonesia kan kalau nggak salah berapa 8.000 ya, Pak? Solar berapa? Solar? Itu solar yang biasa, itu sudah naik belum? Saya bukan pakai solar soalnya. Tapi kalau diekspor kan angkanya menarik Pak. Makanya saya bilang kita hitung-hitungan antara benefit, value, nilai ekonomis. Makanya kalau misalnya untuk dipakai di lokal, kalau untuk di kota besar takutnya Pak orang lebih suka mendingan beli di SPBU Pak. Takutnya. Karena kemudahan tadi ya akses ya dan kelimpahan sumber sumber. Harga minyak biodiesel 15.500 di sini kita biosolar cuma 8.000 6.000 berapa biosolar. Tuh. Oh, jadi iya nggak menarik, nggak update ini yang saya ekspor. Nah, Kang Arya benar artinya tantangannya gitu Kang. Jadi kan antara ide besar, eksekusi sama di lapangan artinya kan kata orang ngapain kalau Parahyangan kan kota besar, dia bisa SPBU cuma 6.000, ngapain gue beli di sini kan takutnya begitu. Jadi wacana-wacana ya kayak jadi resisten gitu kan. Artinya ide untuk menjadi biodiesel di tengah kota Parahyangan itu mungkin agak susah. Tapi mungkin kalau menjadi narasi, jadi sabun, menjadi prakarya, menjadi kegiatan warga mungkin masih cocok. Mungkin. Karena digunakan sendiri. Dari kita untuk kita. Iya, dari kita untuk Tapi kalau misalnya dikumpulkan untuk dijual ke perahu mungkin susah. Tapi kalau misalnya perahu itu dihibahkan dalam bentuk CSR, artinya gerakan ini dari NGO atau CSR dihibahkan ke nelayan menjadi sebuah gerakan sosial nelayan, mungkin keren. Bisa. Tapi kalau ngomong dari kacamata bisnis, ya kita milih tadi. Iya, untuk diekspor ya. Ya, di kota besar diekspor, di pedalaman dikasih mesinnya. Iya. Ya mudah-mudahan sih ide kita valid nih. Kita lagi narasi ke seluruh daerah ini. Betul. Nah, ini betul kan. Jadi maaf saya izin bicara. Kadang-kadang kita lihat dari perspektif bisnis. Punten ya. Kadang-kadang kita harus lihat di perspektif bisnis. Tapi ada juga itu ide bagus tukang Wisda. Ini kalau misalnya mesinnya dihibahkan di daerahnya mana? Itu di danau itu untuk nelayan, itu bagus juga tuh. Jadi idenya baik juga di Kang Oiman dan Mulia untuk Nah ini kita untuk yang tadinya itu kita cari dana CSR ya. Oke, bagus. Mau dapat 5 miliar itu. Dan apa 5 miliar? Nggak tahu. Nanti nggak dongeng nanti. Tadi ngomong-ngomong soal ekspor nih, ekspor. Kan sebelumnya sempat disinggung nih, kalau di ekspor itu kita mendapatkan kredit karbon. Itu belum dijelasin tuh. Nah, itu juga something new lagi itu. Jadi gini, minyak jelantah kenapa luar negeri sangat dihargai tinggi? Karena pertama dia sudah aware sama tentang bioenergy, tentang blue energy dan sesuatu yang natural dan zero waste, misalnya gitu ya.
makanya ada peraturan di Eropa dan negara-negara Jepang dan sebagainya itu biodiesel itu nggak boleh diambil dari minyak baru, harus minyak bekas. Dan mereka kan konsumsi minyaknya nggak sebesar Indonesia. Emang di Jepang kulinernya banyak kan goreng-gorengan. Kebalik. Iya. Kalau kuliner kita kan 90% mungkin ya, 80-90% adalah goreng-gorengan, yang rebus-rebusan dikit. Iya. Ya kan? You name it lah brand-brand yang rebus-rebusan gitu. Kalau di luar negeri kan kebalik. Mungkin kulinernya yang rebus-rebusannya lebih banyak, apalagi di Jepang rebus-rebusannya. Nah, mereka pengen punya bahan bakar biodiesel yang narasinya adalah memang value-nya mereka pengen sehat dan lingkungan bagus. Nggak punya bahan baku, nyari ke Indonesia. Ya supply demand lah. Akhirnya barang itu menjadi tinggi harganya. Nah, ditambah ada insentif karbon. Artinya setiap kita menggunakan biodiesel kan nanti ada hitung-hitungannya tuh. Nah, saya belum sampai ke situ sih. Kemarin ngobrol sama salah satu dokter. Dia dari pakar dari UI dan dia ahli sustainability green ekonomi circular. Saya lupa namanya dokter Pak Taufik ini. Dia pakar expert sustainability green economy. Dia bilang, wah bisa Pak dihitung Pak. Nanti saya carikan teman Pak. Jadi kalau misalnya asosiasi ekspor minyak jelantah udah mengekspor 30.000 ton selama ini per bulan, kita akan hitungkan berapa dunia itu save karbonnya. Dan ini bisa diklaim di Eropa. Oke. Kalau saya udah baca artikel, kalau di biodiesel belum ketemu ya. Kan saya juga riset sama teman-teman. Tapi kalau kayak transfer karbon untuk mangrove, itu 1 hektar katanya bisa men-save 1.000 ton karbon sebulan. Nah, dikali $5 per berapa ton karbon, kalau nggak salah dapat 15 juta per hektar dari trading karbon, bukan dari mangrove-nya loh. Artinya kalau suatu daerah satu kelurahan punya 10 hektar mangrove, didimin aja 150 juta. Penghijauan dapat, dana dapat. Nah itu belum tahu itu. Nah ini emang di tahun ini juga baru minggu-minggu kemarin kita hitung-hitungan. Karena kita idenya ada nih, kan ide besarnya ada. Eksekusinya siapa ahli ini kan kita nggak tahu. Siapa yang bisa ngitungnya. Terus klaimnya ke siapa? Bagaimana legalnya? Nah itu masih agak jauh, tapi kebayang nih kayaknya tahun depan bisa kita kejar nih. Nah, kali aja mungkin di sini ada yang tahu gitu. Nah, siapa tuh ada profesor di mana yang ngerti. Ngitungnya begini, klaimnya ke sini, nanti harus punya legal ini. Nanti ya kita tinggal, teman-teman kita kan pengekspor banyak nih. Bro Agi tahu nih, mau nggak kita gabungin, kita klaim sekian miliar. Tinggal bilang ini klaim ini kalau bisa buat dana CSR. Iya. Ya ini saya juga jadi kepikiran nih soal pemerintah kan punya program tuh yang namanya convert minyak sawit menjadi biodiesel. Dari yang B20 sampai B100 gitu ya. Dan itu ada step-stepnya. Yang setahu saya itu kan pakai sawit, olahan dari sawit langsung ya yang Pertamina lakukan itu. Padahal harusnya pemerintah bisa menggalakkan program seperti ini ya. Jadi istilahnya kalau minyaknya itu dari minyak bekas. Jangan minyak baru. Karena kalau minyak baru harusnya masih bisa dipakai ngegoreng gitu kan. Tapi kan ngumpulinnya capek ngumpulinnya. Iya kan gitu kan. Artinya kan ada antara ID lapangan kan beda nih. Ada lagi kedua nih selain transfer karbon. Jadi benefitnya selain diekspor, jadiin biodiesel, jadiin sabun, jadiin lilin. Kemudian tadi apalagi transfer karbon. Nah, ada lagi yang kedua nih. Ada namanya DMO. Itu bahasanya adalah kuota. Jadi setiap kita ekspor 100 ton, harus siap ekspor 90 ton harus ada 10 ton yang kita beli di lokal, minyak baru untuk dibagiin di lokal. Nah, makanya kan sekarang ada minyak murah kan di lapangan kan. Nah, itu bisa jadi dananya dari situ. Artinya kita dari sekian belas pengekspor ini kan ekspornya udah di angka 20-30 ribu ya. Nah, berarti kan 1/9. Nah, 1 bagian itu harus di lokal dijadiin minyak konsumsi dan itu dijadiin dana di Indonesia untuk subsidi minyak-minyak di Indonesia. Makanya sekarang minyak jelantah jadi turun karena sekian ribu rupiahnya itu untuk bantuin negara untuk menghadirkan minyak murah. Manfaatnya besar sebenarnya. Wah. Nah, ini panjang lagi tapi saya nggak sampai ke situ ide saya. Tapi kalau ada yang mau diskusi, ayolah. Nah ini ada dari Kang Arya nih. Kalau insentif karbon itu Kang Daging Tah katanya. Wah ini kita sapa dulu yuk. Sapa dulu dah, boleh dah. Kang Andi Daging, aduh. Ada nggak ya? Masih ada. Kang Daging, Andi Daging, coba mana Kang Andi Daging? Coba saya minta tolong di unmute Pak Produser. Nggak ada ya? Ada. Ada di. M Gunardi. Ya.
Coba. Foto pakai jas tuh. Ya, nah yang pakai jas. Coba. Assalamualaikum, selamat siang, Kang Daging. Halo. Kayaknya lagi nggak ada di depan ya. Nggak apa-apa. Coba kita lihat lagi. Ada siapa di sini coba. Mungkin kalau ada yang mau bertanya. Di sini ada Kang Yungki. Ada. Kita sapa dulu yuk. Wah, ini udah ngalamin Kang Yungki, ini. sebentar, Kang Yungki, coba tolong di unmute. Ya, assalamualaikum, Kang Yungki. Apa kabar, Kang? Ya. Sehat? Alhamdulillah. Sehat berarti ya. Ya, Kang. Mungkin ada yang bisa disampaikan karena Akang juga sebelumnya sempat mention kalau Akang main juga gitu ya di minyak jelantah. Coba Akang cerita lah. saya ini apa ya? Pengikutnya Kang Wisda udah 12 bulan, 15 bulan ya. Waduh, membernya ternyata. Masya Allah. Di Kang Lewi ya. Setelah di Kang Lewi, Kang Wisda cerita mengenai itu, langsung Kang Lewi tangkap. Kebenaran ada staf Kang Yuki di koperasi di Bekasi sedang kena COVID ya. Waktu itu ekonominya ini udah dikasihin sama dia. Alhamdulillah. Sekarang udah 4-5 ton katanya per bulan ya Kang Wisda ya. Iya, kurang lebih segitu. Itu. Jadi ya kita berbagilah ilmunya Kang Wisda, kita kasih ke orang yang perlu ya udah. Nah itu dan itu. Lumayan dia dapat besar lah. 4-5 ton sebulan itu lumayan lah ya. Iya, puluhan juta Kang. Gede banget. Mungkin itu coba Kang Jar kasih itu perlu banget itu. Bingung dia buang minyaknya kemana itu. Waduh. Coba disapa tuh Kang Jar kasih itu. Tadi ya. tuh punya usaha. Kang Wisda udah kasih kesempatan ke Kang Yungki sama staf Kang Yungki. Oh sama-sama Kang, saya juga banyak belajar nih Kang Yungki. Jadi abis meeting di Kang Lewi langsung di WhatsApp saya. Saya bilang wah ini kalau industri perusahaan besar nanti sama adik saya bener langsung dikenalin. Eksekusi langsung dapat sekian ton. Wah. Emang kalau di trading besar cepet. 10 ton, 20 ton gitu. Total nih yang dikelola sama Kang Wisda itu total ya. Per bulan tuh berapa ton? Kalau yang di company yang adik saya ini di 20 titik itu 3.000 ton per bulan. 3.000 ton per bulan. Nah, infrastrukturnya ini mau kita utilize. Artinya kalau B2B itu ya cepat, tapi pertama marginnya tipis dan harus macam-macam lah. Kemudian tapi kalau di retail marginnya cukup besar, tapi challenging-nya dan tantangan edukasinya yang luar biasa. Nah, yang adik saya ini udah 2 tahun di sana dan itu udah 3.000 ton per bulan. Wow, angkanya gede. Saya bilang ada 60% potensi di household nih, harusnya dikejar nih, tapi tantangan banget nih. Karena itu angkanya lebih gede daripada industri itu kan. Itu tapi kan lagi-lagi antara ide besar, eksekusi sama fakta di lapangan kan harus ketemu nanti. Iya, memang. Nah, mudah-mudahan sih dengan ada ekosistem dari KFEP, kemudian ada ekosistem dari koperasi dari mana, kita bisa bersatu. Yang penting pembagiannya jelas nih, ini bagiannya si ini bagiannya si ini gitu. Kalau saya sama Kang Yuki kan simple, Kang ada bagus, ya kita kasih aja ke orang yang memang saat itu butuh ya Kang ya. Staffnya Kang Yuki dan langsung dapat 2 ton kali 8 juta, terus 4 ton kali 8 juta gitu. Tinggal ini share sekian buat si Anu selesai gitu. Iya. Wah, ini ada pertanyaan Kang Wisda. Apa Kang? Mangga. Nanti kita bicara di lapangan karena saya punya ada beberapa toko. Jadi kan tadi disampaikan itu untuk kelurahan lumayan ya. Iya. Jadi cuman nanti tempatnya daerah nanti detailnya kita ketemu, nanti saya kasih mappingnya gimana. Saya harus melakukan apa untuk kelurahan setempat gitu. Siap. Kalau bisa sih lurahnya dulu setuju Pak. Karena tempatnya agak jauh dari Jakarta. Oh gitu. Karena tempatnya agak jauh dari Jakarta, mungkin nanti mappingnya seperti apa gitu. Karena lumayan, karena satu toko itu kan dia mengcover hampir 5.000 KK ya. Satu toko? 5.000 keluarga. Satu desa. Satu keluarga desa, iya. Daripada dia buang ke belakang ya kan, kita tampung di pinggir tokonya, disiapin jerigennya. Terus nanti treatmentnya gimana ya kan, nanti tolong diajarin saya sama Kang Wisda. Nanti di darat aja dah supaya detailnya. Di darat. Siap. Ada Kang Jarkasi itu. Ada Kang Jarkasi yang lebih banyak. Saya lihat Kang Jarkasi udah pamit dari Zoom sepertinya.
telat. Nanti mungkin bisa ini lah ya, kopi darat aja ya. Ya, baik, terima kasih Kang Yungki atas masukannya. Nah, ini mungkin siap berapa pertanyaan lagi nih, karena kita waktunya terbatas ya, ini udah jam 14.38. Jadi mangga yang Kang mau Kakan bertanya. tuh, Kang Kakan. Kakan tuh, Kang Kakan. Iya. Mangga, silakan Kang Kakan. Wilujeng siang, Kang Eri, Ya, Kang Kang. Musda. Wilujeng siang. Siap, Kang. Ya, kalau saya sih pengen, punten kesian juga saya ikutannya. Yang pertama, biodiesel ini sudah layak dalam arti diuji cobakan dan sudah digunakan dalam bahan bakar untuk konsumsi kendaraan, itu yang pertama. Kemudian yang paling saya ingin mengajak Kang Husda kembali ke kampus deh. Di kampus ini kita hitung-hitung meringankan biaya beban kampus yang cukup tinggi itu untuk operasional dalam kampus, itu ada angkutan yang bahan bakarnya diesel. Nah, nanti kita ngobrol dengan pihak universitas seperti apa. Kan kalau nggak salah mereka itu tidak diperbolehkan membeli di SPBU dengan jenis biodiesel. Otomatis harga yang tinggi ya. Nah, coba kita ngobrol bersama, produk kita bersama pakai biodiesel ini. Mungkin, nah dari sisi harga nanti disepakati seperti apa gitu. Nah, itu ide saya. Nah, ini adalah bagian dari meringankan operasional kampus. Kang Daging lah sebetulnya yang lebih paham itu. Tapi ide ini di Unpad saja itu sudah kurang lebih dari 30 kantin. Kalau menghasilkan satu kantin itu limbah 2-3 liter saja per hari, artinya di dalam kampus itu sudah potensial. Belum di warung-warung sekitar Jatinangor, belum masuk ke kelas industri ya. Gitu. Nah, kalau ke kelas industri seperti Cedian, dia kan produsen keripik tuh. Kang Jarkasi sudah tentu. Kalau nggak salah sih Kang Jarkasi sudah ada yang ngambil juga ya limbahnya gitu. Nah, kurang lebih begitu Kang Musda, Kang Eri. Siap. Hatur nuhun Kang Kakan. Iya tuh nggak kepikiran kampus. Ya, makanya. Padahal ekosistemnya di situ konsumsi kampus, makanan. pondok pesantren. Iya. Sekolah. Yang kita kemarin meeting perwakilan kita ya, meeting sama Al-Bahjah. Santrinya kan 5.000. Makan di situ 3 kali sehari. Kalau kampus mungkin kadang di kantin, kadang di luar. Artinya kan tersebar ya. Iya benar. Kalau dapur umum Ponpes kan 5.000 tinggal di situ, makan 3 kali makan, dapur umumnya satu tempat. Iya. Sekali ngambil bisa berapa ton sebulan. Betul. Tapi kadang-kadang kalau kita ngobrol, udah ada yang ngambil kan orang dapur. Kita yayasan nggak ikut campur. Nah kita tanya, ibu yang ngambilnya akan disuling atau dijadiin biodiesel? Kan itu pertanyaannya. Betul. Ya, kalau misalnya udah ada yang ngambil dan bagus bersih ya nggak apa-apa. Kita kan misalnya nggak mau misalnya bisnis etik lah ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau perang servis sama harga boleh juga. Tinggal gitu doang kan. Artinya oke Kang, saya siap nerima inilah arahan. Nanti kalau misalnya musik ke kampus ngobrol, nanti saya bawa tim saya yang memang lebih detail daripada operasional. Nanti ya kita obrolin di Unpad gitu. Itu sih. Artinya potensi buat bis di dalam bisa, potensi buat trading dijadiin trading untuk uang operasional kampus juga bisa. Iya. Wow. Nanti yang gerakin siapa? Mahasiswa. Pengabdian masyarakat. Iya. Ngomong-ngomong soal mahasiswa, kata paling cakep ekosistem kampus emang sama santri. Mahasiswanya Kang Andi ada pada di sini loh. Coba mahasiswa nggak ada yang mau bertanya ini. Ini ada alumni nih yang luar biasa banget nih ya. Coba silahkan bagi mahasiswa. Coba kali aja ada pemikirannya yang luar biasa nih. Ayo mahasiswa, berani mahasiswa. Mahasiswa. Jadi pionir. Nah ini beberapa tim kami untuk penggeraknya di leadingnya. Iya. Nah ini adik saya nih yang Agi, ini memang dia udah dari dia kuliah di Italia 4 tahun, dari situ dia tahulah ide-ide energi, blue energy, bioenergy. Dia tahu duluan, cangkang, batu bara segala macam, sawit, sampai akhirnya ketemu Yuko. Dan Pome itu juga sama limbahnya dari sawit yang lain gitu kan. Nah inilah yang operate yang di 20 kota gitu kan.
dan sudah 3.000 ton per bulan. Kemudian kita bikin tim nih yang jago IT. Nah ini Mbak Dinda ini jago riset nih. Dia lagi di Turki sekarang. Sama Mas Mada jago bisnis B2B. Yeah. Saya mah jago ngumpulin orang aja lah. Saya jago ngumpulin orang-orang hebat saya kumpulin, dar sama jago ngomong. Udah yang penting saya mah jualan aja ngomong. Siap diundang di mana-mana pokoknya ngomong narasi ini bagus. Nanti saya pasti akan bilang ada hambatannya juga pasti. Iya, gitu. Memang ini saya kira dibilangnya tuh harusnya program pemerintah ya dalam rangka mengurangi limbah rumah tangga. Dan pemberdayaan juga dan otomatis ada nilai ekonomi di situ gitu loh. Siap. Memang buat Kang Usda aja yang menggerakkan ini bersama teman-teman ini udah luar biasa sekali ya. Dan saya kira buat saya pribadi juga ini sebuah pencerahan lah. Sangat mencerahkan. Mungkin saya akan cerita lah ke istri saya kalau jangan digoreng 3 kali 4 kali gitu kan. Coba nanti kita begini. Dan ini saya kira perlu ada networking lagi. Mudah-mudahan dari sini ada program yang lebih luas lagi lah ya harapannya. Sehingga saya pikir ini harus muncul ke permukaan gitu. Karena jujur saya termasuk orang yang aware dengan kondisi kayak peduli lingkungan dan lain-lain, tapi untuk melihat bahwa jelantah ini bisa dijadikan biodiesel itu baru gitu. Dan aku ucapkan terima kasih banyak nih buat Kang Usda ya. Siap. Mungkin ini karena waktu juga ya, dan sepertinya juga tidak ada penanya lagi gitu. Ada mungkin yang mau disampaikan Kak, istilahnya ini. Intinya sebelum menutup saya lupa tadi ada pertanyaan Kang Arkan ya yang belum jawab. Kakan. Udah coba belum? Ini Kang, mesin yang baru ditemukan, sedang di SNI-kan dan dipatenkan. Kita insya Allah tanggal 29 Maret itu soft launch di daerah nelayan. Karena memang ini kan penemuannya sama kampus mitra kita ya. Kadar dekat kan antara kampus dengan industri. Kita punya model bisnis, kita punya infrastruktur, dia punya teknologi. Dipertemukan, diseriusin, dipatenkan, dan kita pengen launch, kita ngundang wali kota Serang dan Bupati Tangerang dan media massa. Kita dicobakan, ini minyak, masukin mesin, masukin perahu jalan. Artinya, tapi sebenarnya sudah uji coba Mas. Ini hanya cuman gomi aja, gunting pita lah. Supaya ini didengarkan sama pihak-pihak lain, dan ini menjadi program besar dan kita akan benahi lagi dari segi produksi massal. Iya, supaya dikenal presiden juga lah gitu. Siapa lah? Siapa tahu ada akses. Pak Presiden belum tahu mungkin kayak gini. Mungkin yang buat 2024 boleh. Gitu lah. Dan artinya sebagai penutup, ini ide besar. Cuman saya bilang ide besar bisa sustain. Angkanya jelas dan bukan sesuatu yang asbun gitu kan. Udah ada yang contohinnya, tapi belum integrated, belum terdata dan belum dimasifkan. Nah kita hadir tuh buat itu Mas, secara database, teknologi, secara bisnis model dan lebih rapih lagi. Nah karena kita punya infrastruktur dan punya kemampuan itu, harapan ini bisa diduplikasi di banyak tempat dan bisa running besar. Terserah mau ditradingkan atau mau dijadiin di daerah untuk biodiesel. Bisa menyerap yang 60% itulah. Nah. Mudah-mudahan sih ini jadi langkah awal baik, ketemu orang-orang hebat lagi nih di alumni Unpad. Kita siap ngobrol lagi. Mau di darat, mau di air, mau di udara, terserah. Karena itu kan rezeki darat kan, ayolah. Darat, air, udara ikutan dah. Ditunggu kopi daratnya ini untuk eksekusinya nih. Gitu kan, gimana bisa lebih gede lagi melibatkan para alumni Unpad. Terima kasih buat Lux juga, buat direkturnya Kang Eri. Makasih juga buat Kang Yungki, kemudian Kang Arya yang udah langsung japri saya. Kang ini bagus sih Kang, langsung dimasukin Lux. Oke, siap, kita ngomong di warung KFV. Mudah-mudahan ini jadi berkah semuanya gitu. Amin ya rabbal alamin. Oke, tapi sebelum ditutup saya mengajak Akang Ece semua untuk foto bersama ya, sebagai kenang-kenangan telah hadir di Warung KFV episode Jelantah Jadi Berkah. Jadi saya mohon untuk Akang Ece semua untuk berkenan membuka video atau webcamnya untuk bisa kita foto ya. Iya. Ayo, saya tunggu. Waduh, ada Kang Iwan ya, aku baru nyadar. Tapi tadi ada suaranya juga. Halo. Tadi udah. Ada Kang Iwan dari koperasi ya. Iya, terima kasih. Oh iya, wah coba kita sapa-sapa deh. Ya sambil kita menunggu
partisipan untuk Akang Ece semua untuk membuka Zoom videonya ya. Oke, kayaknya kita segini aja ya. Oke. Jadi ketahuan yang mana yang tidur nih. Ya. Oke, kasih Ababa ya. Ya 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, pakai gaya sekarang. Ya. 3, 2, 1. Iya. Next ya. Selanjutnya slide yang kedua. Nah, ini kosong semua udah. Gak apa-apa. Namanya juga podcast kadang. Pada belum mandi kayaknya. Ada yang sambil masak, ya, ada yang sambil belajar. Anak. Inilah podcast. Ada yang di tempat kuliah. Nah, iya betul. Ada yang ngumpulin sampah kan nggak tahu gitu. Ada yang ngumpulin minyak. Langsung Kang Gusta ngumpulin minyak langsung. Langsung gercep dia ya. Waduh. Oke, kita foto. Oke. Terima kasih nih buat Kang Ece. Ya. 1, 2, 3. Oke, ya next slide. Oh nggak ada. Oke, baik. Terima kasih Akang Ece semua sudah hadir di podcast Warung KAFP. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat Kang Usda ya. Udah jauh-jauh dari Tangerang ke sini dan sharing begitu inspiratif ya mengenai potensi ya yang sebenarnya nggak jauh-jauh kita ada dari dapur gitu kan. Dan itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat Kang Arya dari KAFP dan juga Kang Yungki dari Koperasi Bumi Tani Pajajaran telah ikut serta membantu terlaksananya acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat Lux Intermedia yang telah mensupport penyelenggaraan daripada podcast Warung KAFP. Oke, sekian saja acara ini kami tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi sampai jumpa wabarakatuh. Lagi. Nuhun. Hatur nuhun, sami-sami. Luk Media, nuhun Kang Usda, nuhun. Ya. Kita sambung nanti sambil ngopi ya. Siap Kang. Ya. Eksekusikan, jangan wacana aja. Siap, eksekusi. Eksekusi. Kampus kita biodiesel kan Kang. Tong biodiesel mending ekspor, duitnya gede. Berbakti lah ke kampus Kang. Ya berbakti lamun geus aya. Siap Kang, masih ngobrol kan.